Alam abadi, tempat yang sepenuhnya diselimuti kabut. Di sini, sejauh mata memandang, terdapat kabut putih yang tak berujung. Tempat itu tampak agak sepi, namun tetap memiliki keindahan yang memesona. Di tengah lautan kabut ini, seorang pria dengan rambut dan janggut hampir putih, berpakaian putih, duduk bersila. Selembar kertas emas melayang di depannya, dan dia terus menulis di atasnya. Huruf-huruf emas muncul satu demi satu. Tanggal era ke-612. Seorang putra, yang telah mencapai puncak 5 elemen, mengaktifkan pilar roh abadi dari alam fana, pertama-tama menembus alam roh, kemudian memasuki alam abadi, mengolah ketujuh meridian secara bersamaan, benar-benar menantang langit. Aku sendiri yang melucuti wujud abadinya sebagai hukuman. Tanda tangan di ujungnya jelas terbaca. Utusan Kekaisaran kelima Qian Luobai. 5 elemen pada puncaknya, mengolah ketujuh meridian secara bersamaan, individu yang menentang surga seperti itu tak tertahankan bagi langit dan bumi. Nak, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Kau telah menyebabkan semua masalah ini, dan sekarang aku harus membersihkan kekacauanmu. Setelah menulis kata-kata ini, ekspresi pria berjubah putih itu melunak, tatapan aneh muncul di wajahnya, sebelum ia tak kuasa menahan senyum tipis. Kemudian, ia menghela napas lega dan bergumam pada dirinya sendiri lagi, baiklah, sungguh langka menemukan seseorang sepertimu. Menyingkirkanmu akan bertentangan dengan kehendak surga. Jadi, baguslah kau mengalami lebih banyak penderitaan. Aku telah membuka jalan untukmu mulai sekarang, semuanya terserah takdirmu sendiri. Tepat saat itu, ekspresi pria berjubah putih itu tiba-tiba berubah. Ia melambaikan tangannya, dan kehampaan di hadapannya bergeser, memperlihatkan pemandangan pilar roh abadi yang melesat ke alam abadi. Otang pembawa sial, mungkinkah ini cobaan yang ditakdirkan untukku? Bahkan dengan menghilangkan sebagian besar potensi keabadianku pun tak bisa menghentikannya. Jika sang penguasa mengetahui hal ini. Ekspresi pria berjubah putih itu semakin berubah saat memikirkan hal ini. Dasar bocah, kau berhutang budi padaku kali ini. Mari kita bagi hasil. Wajah pria berjubah putih itu sempat ragu, tetapi akhirnya mengeras menjadi ekspresi yang tegas. Sosoknya berkedip, terpecah menjadi 3. Ia langsung muncul di 3 arah, masing-masing secara bersamaan melakukan segel tangan. Pola emas terbang dari tangan ketiga sosok itu, membentuk susunan emas melingkar besar di tengahnya. Permukaannya berkilauan, memancarkan aura kuno. Jiwa-jiwa ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam susunan itu, membuat kekuatannya semakin menakutkan. Pada saat ini, alam abadi terguncang sekali lagi. Pilar roh surgawi yang menembus alam abadi, hal seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, ia melesat ke atas tanpa henti, seolah bertekad untuk menembus alam abadi. Pemandangan di hadapan mereka benar-benar mencengangkan. Saat ini, semua orang sangat mengingat kultivator bermarga Chu ini, dan kegilaannya hari itu. Siapa orang ini? Beraninya dia begitu lancang. Apakah dia benar-benar akan menimbulkan keributan besar? Kemanapun pilar roh abadi lewat, siapapun yang mencoba menghalanginya akan terlempar, dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya meraung marah. Baik mereka immortal, raja immortal, atau kaisar immortal. Mereka yakin dapat mengatasinya, tetapi tidak ada yang cukup bodoh untuk ikut campur, karena konsekuensi terluka akan lebih besar daripada keuntungannya. Di pilar roh abadi, api 5 warna mendidih. Di alam immortal, tempat energi immortal berlimpah, energi immortal yang telah mengembun menjadi awan sedang dimusnahkan oleh suhu tinggi api 5 warna. Saat ini, di dalam awan berkabut yang berputar-putar, sosok pria berjubah putih itu bukan lagi hanya 3. 3 muncul setelah 3 lagi, dan kemudian beberapa lagi muncul setelah 3 lagi. Pria berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan membentuk segel tangan. Selesai. Pada saat itu, mereka berteriak serempak dan secara bersamaan melepaskan segel tangan mereka. Bas! Di tengahnya, pola susunan emas menyala terang. Ratusan jiwa ilusi di atasnya kini sangat jelas, tubuh mereka terikat rantai, aura mereka dipenuhi kebencian. Boom! Raungan yang memekakkan telinga bergema. Kemudian, pilar cahaya 5 warna raksasa melesat dari bawah. Jadi akhirnya tiba, banyak pria berjubah putih bergumam acuh tak acuh. Detik berikutnya, mereka menggigit ujung jari mereka, secara bersamaan menunjuk ke arah pola susunan emas di tengahnya, pola berdiameter ribuan kaki. Bas! Untaian pola susunan emas yang tak terhitung jumlahnya memasuki pola susunan emas, menyebabkannya bergetar hebat, berkedip dengan cahaya merah. Di dalam pola susunan, tetesan darah esensi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menyatu dengannya dan mulai berubah. Kemudian, dari dalam pola susunan emas berdiameter 1000 kaki itu, aura kuno yang tak tertandingi terpancar, dan sebuah tangan terulur ke bawah.
Tangan itu sangat besar, dengan untaian darah esensi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya, bersama dengan berbagai pola susunan. Lebih jauh lagi, jiwa-jiwa hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, masing-masing terikat oleh rantai. Kembali ke tempat asalmu, gumam para pria berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya itu lagi, lalu menunjuk jari mereka sekali lagi. Boom! Sebuah tangan raksasa, yang kini berubah menjadi daging dan darah, menekan pilar cahaya 5 warna. Seketika, kekuatan hisap yang mengerikan terpancar dari tangan itu, menarik energi di dalam pilar surgawi. Tangan itu, menekan pilar, dengan cepat turun, sementara lengan yang terhubung dengannya tampak memanjang tanpa batas, ujungnya mencapai pola susunan yang masif. Tangan raksasa itu terus turun, menekan pilar 5 warna. Apa ini? Pilar surgawi telah ditekan. Ini, seorang utusan Kaisar Surgawi, hanya seorang utusan Kaisar Surgawi yang bisa melakukan ini. Semua orang di alam surgawi hanya melihat tangan raksasa di langit, menekan pilar surgawi, turun tanpa henti. Hingga menekan platform penyegelan, sebuah suara yang tenang namun sangat kuat bergema di seluruh alam surgawi. Kembali, boom, dengan kata ini, tangan raksasa itu menghantam pilar surgawi. Pilar itu bergetar hebat di bawah pukulan itu, lalu, seolah dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, dengan cepat mundur ke bawah. Tangan raksasa itu mundur dari tempat berkabut dan halus itu. Tangan raksasa itu kembali ke susunan emas. Banyak pria berjubah putih lenyap, hanya menyisakan satu. Dasar bocah, lihat bagaimana kau akan membalasku nanti. Pria berjubah putih itu, berwajah pucat, menjentikkan jarinya, dan susunan emas itu berubah menjadi manik emas, yang ditelannya. Anggap saja ini sedikit energi abadi sebagai bunga. Lagi pula kau tidak bisa menggunakannya sekarang. Jika kau mencoba menyerapnya, kau akan meledak. Pria berjubah putih itu menelan manik emas itu, wajahnya sedikit membaik. Kemudian, dengan lambaian tangannya, sebuah jembatan muncul di lautan awan. Pria berjubah putih itu berjalan menuju jembatan, sosoknya dengan cepat menghilang. Belum lagi mundurnya pilar-pilar abadi, dan getaran yang mereka sebabkan di sungai bintang dan alam roh. Pada saat ini, di alam fana Tianzu, tanah para dewa yang jatuh. Baitua, sebenarnya apa pilar-pilar cahaya 5 warna ini? Setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, Cuyan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pilar roh abadi ini diaktifkan oleh seorang kultivator yang telah mengalami cobaan petir dan kekuatannya telah mencapai alam abadi, memungkinkan mereka untuk naik ke keabadian. Satu-satunya fungsinya adalah untuk membawa kultivator ke alam abadi. Kata Baitua, suaranya bernada getir. Pilar roh abadi ini untuk kenaikan. Aku bisa naik ke keabadian sekarang. Tapi aku belum mengalami cobaan petir. Cuyan awalnya senang, tetapi kemudian wajahnya berubah bingung. Kenaikan apanya? Pilar roh abadi ini tidak ada di alam fana. Kau hanya berada di alam pemurnian kekosongan, dengan beberapa alam utama yang belum dicapai. Kau masih jauh dari alam cobaan petir. Adapun bagaimana kau mengaktifkan pilar roh abadi, aku telah memikirkannya untuk waktu yang lama dan masih belum bisa memahaminya. Aku belum pernah melihat hal seperti itu sepanjang hidupku. Kata Baitua dengan kesal. Yah, jadi entah kenapa, aku tanpa diduga menciptakan fenomena yang hanya dialami oleh kultivator di jalan menuju keabadian. Kurasa orang-orang di atas sana akan terkejut. Jantung Cuyan berdebar kencang. Orang-orang di atas mengira dia adalah kultivator tingkat tinggi, tetapi ketika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan menyadari itu adalah kesalahpahaman. Memikirkan hal ini, ekspresi Cuyan berubah. Kalau begitu, orang-orang di atas sana tidak akan mengira aku sedang mempermainkan mereka, kan? Menurutmu, kultivator tingkat tinggi akan mengaktifkan pilar roh abadi mereka, tetapi tidak ada satu pun di milikku. Pantas saja avatar indera ilahi ketujuh orang tua itu begitu marah. Oh, kalau begitu, ketujuh orang tua itu mungkin bukan musuh Raja Ibel, tetapi hanya marah karena kau mempermainkan mereka. Memikirkan hal ini, mata Baitua berbinar, dan dia berkata, mungkin begitu, itu kecelakaan, murni kecelakaan. Cuyan berpikir sejenak, lalu mengangguk tak berdaya, sedikit rasa malu terlihat di wajahnya. Jika Cuyan tahu bahwa karena dirinya, alam roh, banyak sungai bintang, dan alam abadi telah dilanda kekacauan, dia mungkin tidak akan menunjukkan ekspresi seperti ini. Tetapi bahkan jika mereka bukan musuh Raja Ibel, mereka seharusnya datang lagi setelah avatar indera ilahiku terputus. Namun tidak ada pergerakan sama sekali. Apa yang terjadi? Tanya Baitua lagi, bingung. Aku juga tidak mengerti, tetapi aku yakin ini semua berhubungan dengan jiwa Naschen tertinggi 5 elemenku. Kata Cuyan setelah berpikir sejenak. Baitua mengangguk setuju. Hanya jiwa Naschen tertinggi 5 elemen Cuyan yang dapat menjelaskan situasi hari ini.
Tanpa berpikir lebih lanjut, tatapan Cuyan tertuju pada Chang Huangji yang sekarat. Pada saat ini, aura Chang Huangji sangat rendah, dia hanya tinggal kulit dan tulang, nyaris tidak bisa bertahan hidup. Ayah, Chang Tianlan dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Benar-benar tidak berguna, hati Sue Xiaotian hancur melihat pemandangan ini. Sejak memasuki tanah kuno ketertiban, dia telah memperhatikan anomali Sidao dan Lang Qiang. Kemudian, melalui kemampuan 10 leluhur, dia menemukan bahwa jiwa kedua orang ini sebenarnya adalah Chang Huangji dan Chang Tianlan. Namun, Sue Xiaotian tidak mengungkapkan ini, karena dia tahu bahwa dendam antara kedua orang ini dan Chu Yan masih dapat digunakan untuk keuntungannya untuk sementara waktu. Melihat Chang Huangji hampir kehabisan energi, hatinya juga hancur. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, sebentar lagi giliran dirinya. Lan ayahmu pasti tidak akan bisa lolos kali ini. Ayahmu akan berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu untukmu. Chang Huangji sekarang tinggal tulang dan kulit, auranya sangat lemah. Ayah, anakmu tidak bisa hidup tanpamu. Ayah. Chang Tianlan menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil. Chu Yan, melihat pemandangan ini, sama sekali tidak menunjukkan simpati. Dulu, keluarganya hancur, semua karena ayah dan anak ini. Meskipun semuanya berhasil diselamatkan, ibunya kehilangan ingatannya sepenuhnya. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, jika bukan karena pertemuan luar biasa dan penguasaan kultivasi dirinya dan ayahnya, mereka pasti telah mati berkali-kali di tangan ayah dan anak ini. Hari ini, Chu Yan hanya memiliki niat membasmi di hatinya. Kau bisa mati sekarang, kata Chu Yan dingin, mendorong pusaran roh darah hingga batasnya. Aura Chang Huangji melemah dengan cepat, dan kekuatan hidupnya perlahan menghilang. Chu Yan, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat Chang Huangji mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan sekuat tenaga, tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi abu. Tidak peduli apapun yang kau jadi, kau bukan tandinganku. Kata Chu Yan dingin. Dia akhirnya membalas dendam atas dendam yang telah lama terpendam. Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan membasmi ayah dan anak ini secara pribadi. Ayah, Chang Tianlan meraung kesakitan, lalu menatap Chu Yan dengan niat membasmi di matanya. Tetapi begitu tatapannya bertemu dengan tatapan Chu Yan, niat membasmi itu berubah menjadi rasa takut yang mendalam. Giliranmu, Chu Yan berkata dingin, hendak mengaktifkan pusaran roh darah. Tepat saat itu, whoosh, suara keras terdengar dari atas. Chu Yan mendongak tajam, hanya untuk melihat aura pilar cahaya 5 warna menjadi aneh. Ini, tiba-tiba, ekspresi Chu Yan berubah, dia melihat pilar cahaya 5 warna di langit mundur dengan cepat. Boom, pilar cahaya 5 warna yang mundur langsung menyatu di langit, mengeluarkan raungan besar. Pilar cahaya 5 warna menghilang, berubah menjadi gugusan cahaya 5 warna yang besar. Gugusan cahaya 5 warna itu mengandung aura yang sangat menakutkan. Kemudian, cahaya gugusan cahaya 5 warna itu perlahan mereda, dan akhirnya, awan spiritual yang memancarkan cahaya 5 warna muncul di langit. Awan ilahi 5 warna, ini adalah harta surgawi tertinggi, harta ini pasti telah mencapai alam harta ilusi. Cepat, kumpulkan. Teriak Old Bai setelah melihat ini. Kumpulkan. Dengan sebuah pikiran, awan ilahi 5 warna Chu Yan menyusut dengan cepat, akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya 5 warna yang menembus ubun-ubun kepalanya. Objek ini adalah manifestasi dari kultivasi Chu Yan sendiri, selaras sempurna dengan kehendaknya, dan diserap ke dalam tubuhnya tanpa perlawanan. Bas, saat awan ilahi 5 warna menyatu ke dalam tubuhnya, tubuh Chu Yan bergetar hebat. Energi spiritual yang tak terbatas menyebar dari awan ilahi 5 warna, meresap ke dalam daging dan darah Chu Yan. Esensi kehidupan yang sangat kaya terus-menerus memasuki tubuhnya. Wajah Chu Yan juga kembali ke penampilan mudanya. Terlebih lagi, energi spiritual terasa agak berbeda bagi Chu Yan, itu bukan sepenuhnya energi spiritual, tetapi juga mengandung aura yang sangat aneh. Aura ini bahkan membuat Chu Yan ketakutan. Energi abadi, itu energi abadi, nak. Kau telah mendapatkan jackpot. Meskipun hanya 3 untaian energi abadi, itu cukup bagimu untuk mengaktifkan 1/1000 kekuatan kuali roh sebanyak 3 kali. Suara Baitua yang sangat bersemangat terngiang di benak Chu Yan. Baitua, berapa banyak kekuatan kuali roh yang kau gunakan untuk membasmi avatar ilahi ke-7 dewa abadi itu? Chu Yan tak kuasa bertanya. Itu hanya sekitar 1/1000 dari kekuatannya. Dengan kata lain, 3 untaian energi abadi yang lahir dari pilar roh abadi ini memungkinkan aku untuk melepaskan serangan dengan kekuatan yang sama seperti sebelumnya sebanyak 3 kali. Dengan kekuatan seperti ini, siapapun di bawah tingkat abadi dapat dibasmi dalam satu serangan. Bahkan jika kita bertemu dengan seorang dewa abadi sejati, menggunakan ketiga untaian energi abadi ini bersama-sama masih dapat membasmi mereka. Suara Baitua dipenuhi dengan kegembiraan. Kalau begitu,
Aku punya cara lain untuk bertahan hidup. Cuyan diam-diam merasa senang mendengar ini. Namun, Anda sama sekali tidak boleh menggunakan ketiga untaian energi abadi ini kecuali benar-benar diperlukan. Belum lagi, benda ini dapat menarik musuh Raja Ibel, dan sangat penting bagi Anda untuk melawan cobaan petir setelah memasuki alam roh. Tahap jiwa awal 5 elemen tertinggi Anda akan menarik cobaan petir yang sangat mengerikan. Dengan ketiga untaian energi abadi ini, tingkat keberhasilan akan meningkat hingga 30%. Baitua berpikir sejenak, lalu berbicara lagi. Kesengsaraan petir. Cuyan berpikir dalam hati. Dia tahu kengerian kesengsaraan petir itu berkali-kali lebih menakutkan daripada petir yang terbentuk dari kekuatan ketertiban di tanah ketertiban kuno sebelumnya. Dulu, ketika dia membentuk kembali inti emasnya, dia tanpa sengaja menggabungkan 5 elemen kekuatan spiritual, menarik kesengsaraan petir. Saat itu, dia merasa benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Cuyan tahu bahwa bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan sama saja. Segera, Cuyan menggerakkan indera ilahinya, menyerap 3 untaian energi abadi ke dalam kuali spiritual. Cuyan tidak menyadari bahwa jika utusan Kaisar Abadi tidak mengumpulkan sebagian energi abadi yang dihasilkan di dalam pilar spiritual abadi akan langsung menghancurkan tubuh fisik Cuyan. Boom! Pada saat ini, tubuh Cuyan tiba-tiba membengkak, hanya karena energi spiritual di dalam tubuhnya terlalu padat. Cuyan merasa seolah-olah dia akan meledak. Gunakan teknik kultivasimu untuk menempa tubuh fisikmu, dan pada saat yang sama, biarkan jiwa baru kelahiranmu menyerap energi spiritual. Cepat! Pada saat ini, suara Baitua kembali terngiang di benak Cuyan. Cuyan tidak berkata apa-apa lagi, segera menggunakan indera ilahinya untuk menempa dalam dan tubuh fisiknya dengan sebagian energi spiritual, sementara energi spiritual yang tersisa dibagi menjadi 5 elemen dan diserap oleh 5 jiwa baru kelahirannya. Pada saat ini, kelima jiwa baru kelahirannya, yang energi spiritualnya hampir habis, mulai dengan rakus menyerap energi spiritual. Aura Cuyan melonjak. Boom! Tiba-tiba, tubuh Cuyan bergetar, dan avatar atribut logam dan kayunya maju, memasuki tahap pertengahan alam jiwa baru lahir. Boom-boom! Kemudian, getaran berlanjut. Avatar atribut kayu, avatar atribut es, avatar atribut air, avatar atribut api, dan avatar atribut tanah semuanya maju bersamaan, memasuki tahap pertengahan alam jiwa baru lahir. Selain itu, pada saat ini, di bawah pengaruh tubuh fisik Cuyan, bayangan kera raksasa muncul di luar tubuhnya, lebih jelas dari sebelumnya, menunjukkan bahwa kultivasi tubuhnya juga telah memasuki tahap pertengahan alam jiwa baru lahir. Pada saat ini, avatar atribut darah di lautan kesadarannya telah dimurnikan oleh indera ilahi Cuyan, dan kultivasinya sudah berada di tingkat kesempurnaan agung. Pada saat ini, Cuyan menggerakkan indera ilahinya dan memasuki lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadarannya, Cuyan, yang terbentuk dari indera ilahinya, menatap pemuda berpakaian hitam di hadapannya, ekspresi kompleks berkedip di matanya. Heh, jadi kau akhirnya akan melahapku. Kepribadian kedua Ibel itu menatap Cuyan, senyum pahit di wajahnya. Saat itu, setelah Cu Changtian mengucapkan kata-kata tegas itu kepadanya, hati kepribadian kedua Ibel itu telah mati. Ia merasa keberadaannya tidak berarti sekalipun ia merasuki tubuh Cuyan, ia bukanlah Cuyan. Ayahnya, kekasihnya, teman-temannya tidak akan menerimanya. Seperti yang kau katakan, kita awalnya satu. Setelah menyegelmu, sifat Ibel dalam diriku sangat berkurang. Ini seharusnya menjadi bagian dari kepribadianku, tetapi telah lenyap. Kata Cuyan, menatap avatar Ibelnya. Meskipun Cuyan tidak ingin menjadi Ibel yang hanya tahu cara membasmi, sebagai kultivator Ibel, menyegel kepribadian keduanya tidak cukup untuk hatinya yang Ibel. 1. Semua yang kau miliki adalah milikmu. Aku hanyalah produk tragis, kau tahu. Aku membencimu, aku benci kau melahirkanku. Kepribadian kedua Ibel itu menatap Cuyan, berbicara dengan kilatan jahat di matanya. Kembali ke tubuhku. Sifat Ibelmu ini awalnya milikku kita satu. Kata Cuyan dengan tenang lagi. Heh, mungkin, aku seharusnya tidak pernah ada sejak awal. Ayolah. Kepribadian kedua itu berpikir dalam hati bahwa keberadaannya tidak berarti. Ia memutuskan untuk menyatu kembali ke dalam jiwa Cuyan, meskipun saat itu ia akan kehilangan kesadaran. Ia masih berharap untuk merasakan kasih sayang orang tuanya. Mulai saat itu, ia tidak akan lagi sendirian. Bang! Sosok kepribadian kedua itu segera menghilang dengan sendirinya, berubah menjadi cahaya hitam dan lenyap langsung ke lautan kesadaran. Seketika itu juga, indera ilahi Cuyan bergerak lagi, dan gugusan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lautan kesadaran, masing-masing melahap cahaya hitam tersebut. Selesai. Pada saat ini, Cuyan merasakan sendewa kekejaman dan kedinginan telah ditambahkan ke kepribadiannya. Kepribadian kedua itu dengan mudah dimurnikan tanpa perlawanan apapun.
Dalam kenyataan, Bang, pada saat ini, Chu Yan tiba-tiba membuka matanya, dan aura dahsyat yang tak terbatas segera menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, tahap jiwa Naschen tertinggi 5 elemen Chu Yan adalah puncak dari kekuatan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Kelima avatar elemen telah mencapai tahap pertengahan. Jiwa Naschen, kultivasi tubuh jiwa Naschen-nya juga telah mencapai tahap menengah. Avatar haus darahnya memiliki kekuatan seorang ahli kesempurnaan agung. Tubuh Evil ekstrimnya bahkan telah mencapai kekuatan seorang ahli pemurnian Void setengah langkah. Pada saat ini, aura Chu Yan secara keseluruhan sebanding dengan aura seorang ahli pemurnian Void sejati. Apakah kau ingin mati? Chu Yan menatap naga ilahi bermata 7 yang tergeletak di tanah, matanya dipenuhi teror, dan berkata dengan dingin. Tuanku, selamatkan nyawaku. Aku bersedia mengikutimu. Naga bermata 7 memohon, suaranya bergetar. Sungguh lelucon. Ini adalah monster yang bahkan bisa menciptakan pilar roh surgawi. Namun, ia memiliki kekuatan kultivator penyempurnaan Void di tahap jiwa awal pertengahan. Menghadapi monster yang tak tertandingi seperti itu, perlawanan lebih lanjut hanya akan berujung pada kematian. Mulai sekarang, kau akan mengikutiku. Kata Chu Yan dengan tenang, setetes darah esensi terbang keluar dan mendarat tepat di dahi naga bermata 7. Seketika, tubuh besar naga bermata 7 berubah. Kabut emas muncul dan perlahan menghilang. Akhirnya, seberkas cahaya emas, tidak lebih tipis dari sehelai rambut, melayang di sana. Benar saja, itu hanyalah seberkas pikiran ilahi. Melihat ini, Chu Yan menarik napas dalam-dalam. Berkas pikiran ilahi naga leluhur ini sudah memiliki tahap penyempurnaan Void, jalur kultivasinya sendiri masih sangat panjang. Mata vertikal di antara alisnya terbuka, dan dengan sebuah pikiran ilahi naga leluhur ini berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung diserap ke dalamnya. Pikiran ilahi naga leluhur tahap penyempurnaan Void, Chu Yan telah mendapatkan kartu truf lainnya. Pada saat ini, semua orang di tanah kuno ketertiban memandang Chu Yan dengan sangat terkejut. Semua yang terjadi hari ini di luar imajinasi mereka. Dia benar-benar menaklukkan bahkan secercah pikiran ilahi naga leluhur ini. Mulut merak 7 warna ternganga, ekspresinya hampir mati rasa. Tahap penyempurnaan Void. Dia sekarang benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap penyempurnaan Void. Apa yang harus kita lakukan? Mata Blood Howling Sky dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tahu bahwa dia bukan lagi tandingan baginya. Wajah Chang Tianlan menjadi lebih pucat, target berikutnya kemungkinan besar adalah dirinya. Sekarang, giliranmu. Chu Yan menatap Chang Tianlan, matanya dipenuhi dengan niat membasmi. Tepat saat itu, bas, bumi mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Jantung Chu Yan berdebar kencang. Guru, sepanjang zaman, tidak ada seorang pun yang pernah mampu melewati tanah ketertiban kuno, tetapi sekarang Anda telah berhasil melewatinya, dan bahkan saya telah ditaklukkan. Tanah ketertiban kuno akan runtuh, dan ujian di tanah dewa yang jatuh ini telah berakhir dengan Anda sebagai pemenangnya. Sebentar lagi, semua orang akan diteleportasi keluar. Indra ilahi naga bermata 7 bergema di benak Chu Yan. Sudah berakhir, tapi aku belum memasuki makam kaisar, dan aku belum menyelamatkan siapapun. Mendengar ini, Chu Yan langsung menjadi cemas. Membasmi Chang Tianlan dan Sue Xiaotian masih menjadi prioritas. Tujuan utamanya memasuki tanah dewa yang jatuh adalah untuk menyelamatkan para mentornya. Guru, jika Anda mengaktifkan penghalang di depan dengan indera ilahi Anda, kompas pilihan akan muncul. Jika Anda tidak dapat memasuki makam kaisar dalam 60 napas, Anda juga akan diteleportasi keluar. Suara naga leluhur terdengar lagi. Chu Yan melirik ke arah Chang Tianlan dan yang lainnya, tetapi kemudian berpaling. 60 napas, dia harus memasuki makam kaisar. Indra ilahi Chu Yan bergejolak, dan seketika, cahaya menyilaukan melintas di depan matanya. Kemudian, sebuah kompas biru besar muncul. Saat kompas ini muncul, pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat, seolah-olah seluruh dunia berputar. Chu Yan langsung merasa pusing. Saat ini, di sebelah kirinya, 8 prasasti penekan jiwa yang identik muncul. Dan di sebelah kanannya, 8 peti mati setinggi 100 zang yang identik muncul. Otang pembawa sial, hanya tersisa 60 napas, dan masih ada ujian. Chu Yan sangat marah. Dia tahu batasan ini adalah ujian terakhir untuk memasuki makam kaisar, dan di antara 8 peti mati dan 8 prasasti penekan jiwa ini, hanya satu yang pasti asli. Seketika, indera ilahi Chu Yan aktif, dan dia langsung melepaskan mata ibel ungunya. Namun, saat ini, ekspresinya berubah. Karena, di bawah pengamatan mata ibel ungunya, 5 dari 8 peti mati itu asli, dan 4 dari 8 prasasti penekan jiwa juga asli. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Chu Yan benar-benar bingung. Saat ini, Chu Yan,
yang terperangkap dalam batasan, tentu saja bingung dengan susunan di dalamnya. Di luar susunan, Li Daoyuan, Zhan Xian, dan Kong Yu semuanya menunjukkan ekspresi cemas. Kong Yu segera meraung, "Cuyan, keadaan mungkin tidak seperti yang terlihat. Pelanggaran aturan." Saat ini, di langit, merak 7 warna berbicara dingin, tokennya terbang keluar. Seketika, rantai perintah di pinggang Kong Yu menarik tajam, dan kekuatan yang sangat besar menarik Kong Yu ke bawah prasasti penekan jiwa. "Cuyan, tubuh fisik dan jiwa kita telah hilang." Zhan Xian juga meraung. Kembali, melihat ini, merak 7 warna melambaikan tangannya, dan rantai perintah di pinggang Zhan Xian tersentak tajam, menariknya ke bawah prasasti penekan jiwa juga. Jalan belum berakhir, Li Daoyuan meraung. "Mundur." Tetapi sebelum dia selesai berbicara, token di depan merak 7 warna berkedip lagi, dan rantai perintah di pinggang Li Daoyuan tersentak tajam, menariknya ke bawah prasasti penekan jiwa. Di langit, merak 7 warna memandang Cuyan, yang terjebak di dalam penghalang, dan berkata dengan ekspresi rumit, "Aku sudah banyak bicara. Ini adalah batas kemampuanku untuk membantumu." 30 napas telah berlalu. Cuyan, yang terperangkap di dalam penghalang, mendengar kata-kata ketiga orang di kehampaan. Melihat tidak selalu berarti percaya. Seharusnya seperti ini. Tubuh fisik dan jiwa tidak menyatu. Ada prasasti penekan jiwa dan peti mati di sini, jiwa pasti berada di bawah prasasti, dan tubuh di dalam peti mati. Ada lebih dari satu jalan. Cuyan segera menganalisis apa yang dikatakan ketiga orang itu. Dengan kata lain, dia harus memasuki prasasti penekan jiwa dan peti mati secara bersamaan untuk menyelamatkan jiwa dan tubuh keempat mentornya, sehingga benar-benar membebaskan mereka dari kesulitan mereka. Pergi. Dengan pikiran ini, indera ilahi Cuyan bergejolak, dan tubuh Evil Extreme dan avatar atribut darahnya muncul di hadapannya. Cuyan menutupi tubuh Evil Extreme dan avatar atribut darahnya masing-masing dengan 2 untaian indera ilahi. Karena dia telah memurnikan kepribadian keduanya, Cuyan sepenuhnya selaras dengannya. Tubuh Evil Extreme-nya memiliki tingkat kultivasi pemurnian kekosongan setengah langkah dengan kekuatan dominan dan bantuan avatar atribut darah, memasuki peti mati seharusnya bisa diatasi. Tubuh aslinya akan memasuki prasasti penekan jiwa. Lalu tibalah pencarian. 40 napas telah berlalu. Apa yang dilihatnya mungkin tidak nyata. Dengan pemikiran itu, Cuyan segera mengesampingkan 5 peti mati dan 4 prasasti penekan jiwa yang telah ia pastikan asli menggunakan mata Evil petir ungunya. Sekarang hanya tersisa 3 peti mati dan 4 prasasti penekan jiwa. Bukan hanya ada satu jalan, mungkin ada banyak, tetapi Cuyan tidak dapat menjamin bahwa jalan yang dipilihnya adalah yang benar. Dengan kurang dari 20 napas tersisa, jika ia salah jalan, ia akan kehilangan kualifikasinya untuk memasuki makam kaisar, dan menyelamatkan orang akan menjadi mustahil. Mana yang asli? Cuyan cemas, tetapi susunan yang dibuat oleh kaisar berada di luar jangkauan mata Evil petir ungunya, membuatnya benar-benar tanpa arah. Hanya tersisa 10 napas. Tunggu. Tiba-tiba, mata Cuyan berbinar, ia teringat suara kuno yang bergema di benaknya sebelumnya. Suara ini pasti berhubungan dengan makam kaisar meskipun auranya samar, Cuyan masih mengingatnya. Dengan pikiran itu, Cuyan segera menutup matanya, dan seluruh indera ilahinya menyebar luas saat itu juga. Di mana? Di mana? Indera ilahi Cuyan terus menjelajahi, mencari aura itu, tetapi ia tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Mungkinkah ia salah? Sudah terlambat, hanya ada satu jalan ini. Tanpa berpikir lebih jauh, Cuyan memperluas indera ilahinya yang sudah menyebar luas lagi. 9 napas, 8 napas, 7 napas, 6 napas. 1 napas. Ini dia. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyambar di mata Cuyan, dan tubuh utamanya melesat menuju prasasti penekan jiwa. Sementara itu, tubuh Evil Extreme dan avatar atribut darahnya melesat menuju peti mati. Pada saat yang sama ketika mereka menyentuh keduanya, tubuh utama Cuyan, tubuh Evil Extreme, dan avatar atribut darah semuanya menghilang. Cuyan telah membuat pilihan yang tepat. Cuyan, hari kau muncul dari negeri dewa yang jatuh akan menjadi hari kematianmu. Sue Xiaotian meraung, lalu tubuhnya diselimuti pilar cahaya yang jatuh vertikal, dan kemudian menghilang. Cuyan, aku pasti akan membalaskan dendam ayahku. Mata Chang Tianlan menunjukkan rasa takut dan marah, dan tubuhnya juga diselimuti pilar cahaya. Saudaraku, terserah padamu. Nak, kau bisa melakukannya. Kaisar Ungu. Gui Chen, Tetua Kong, Dao Xuan. Semua orang diselimuti pilar cahaya saat ini, lalu menghilang. Tidak hanya itu, semua kultivator di seluruh negeri dewa yang jatuh diselimuti pilar cahaya lalu menghilang. Ujian di negeri dewa yang jatuh berakhir lebih awal kali ini karena kehadiran Cuyan. Dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Mari kita lihat apakah dia bisa sampai akhir.
Mata merak 7 warna menunjukkan ekspresi yang sangat gembira, lalu sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari negeri dewa yang jatuh. Seluruh dunia manusia gempar. Karena ras alien, kali ini, hanya 3 kultivator yang memasuki negeri dewa yang jatuh yang berhasil lolos, dan sisanya tewas. Kultivator manusia, di sisi lain, meraih kemenangan besar. Terlebih lagi, kekuatan banyak kultivator meningkat drastis. Pada saat yang sama, buah jiwa bayi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tangan kultivator manusia, dan segera kultivator yang tak terhitung jumlahnya mulai berkultivasi dalam pengasingan, dan kekuatan kultivator yang tak terhitung jumlahnya langsung meningkat drastis. Seluruh alam manusia mengalami lonjakan kekuatan. Semua orang tahu itu semua karena Kaisar Ungu. Semua orang ingat awan raksasa 5 warna yang muncul di langit, dan pilar cahaya 5 warna ajaib. Semua orang menunggu Kaisar Ungu untuk menyelamatkan keempat Master Senior dan melarikan diri dari negeri dewa yang jatuh. Tapi sekarang, malapetaka melanda alam manusia. Persimpangan antara dunia manusia dan langit berbintang. Tetua berambut hijau masih terguncang. Guncangan dari pilar cahaya 5 warna itu sangat dahsyat bahkan setelah bertahun-tahun menjadi penjaga antarmuka, dia belum pernah menemui hal seperti itu. Saat ini, masih ada lubang di langit, yang tidak bisa dia perbaiki, hanya bisa menyembunyikannya sementara dengan susunan. Bas! Tepat saat itu, tetua berambut hijau merasakan seluruh langit bergetar. Ekspresinya berubah drastis. Ini dia, akhirnya tiba. Waktuku sebagai penjaga sudah berakhir. Baiklah, ini bukan urusanku. Ekspresi tetua berambut hijau berubah, dan dia segera melambaikan tangannya, menyebabkan kehampaan bergetar dan bergeser. Tanpa ragu, dia terjun ke dalamnya. Bum-bum. Pada saat ini, raungan yang memekakkan telinga bergema di langit. Raungan ini tidak terbatas pada satu area itu memengaruhi seluruh dunia manusia. Pada saat ini, semua kultivator di dunia manusia terguncang. Secara naluriah, semua orang menatap ke langit. Kemudian, mereka menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Langit biru mulai berubah warna, perlahan-lahan menjadi merah darah. Wosh! Angin kencang yang tak terbatas menderu, membawa serta warna merah dan bau darah yang sangat menyengat. Apa ini? Bencana? Bencana telah datang. Bencana bagi umat manusia. Mendengar ini, wajah semua kultivator manusia di alam fana berubah drastis. Pemandangan di hadapan mereka sangat mirip dengan pemandangan mengerikan yang tercatat dalam catatan sejarah. Mereka telah datang, mereka akhirnya datang. Kultivator kita akhirnya datang. Sue Xiaotian sangat gembira. Dia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Saat ini, hanya dia, Sue Lao, dan Chang Tianlan kultivator setengah manusia, yang tersisa di antara kultivator asing di alam fana, nasib mereka sangat tragis. Pemandangan di hadapannya membuatnya kembali bersemangat. Melihat ini, tidak ada waktu untuk terkejut. Seketika itu juga, kekuatan-kekuatan besar di alam fana mengeluarkan perintah dan mulai menyusun rencana pertempuran. Jika mereka menunggu sampai pasukan alien tiba sebelum mengatur pasukan mereka, akan terlambat. 7 Kaisar, 4 Yang Mulia, patuhi perintahku. Melihat situasi tersebut, Tetua Kong segera berteriak. Saat ia diteleportasi keluar, Chuyan telah menyerahkan kendali istana pembasmi dewa kepada Tetua Kong dan Gui Chen. Bawahan kalian patuhi perintahku. 7 Kaisar dan 4 Yang Mulia berteriak serempak. Tuanku, aku telah tiba. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Tetua Kong dan Gui Chen. Itu adalah seorang pria kekar yang diselimuti energi ibel. Auranya menakutkan. Dia telah mencapai tahap kesempurnaan agung setengah langkah. Bagus sekali, Kaisar Ungu telah meninggalkan instruksi bahwa ketika kau keluar dari pengasingan, kau akan menjadi Yang Mulia kelima dari istana pembasmi dewaku. Kaisar Ungu telah memberimu gelar, Yang Mulia Ibel Gila. Gui Chen memandang ibel besar di hadapannya dengan sedikit kegembiraan di hatinya. Ibel Agung telah lama mengakui Chuyan sebagai tuannya, tetapi seiring Chuyan semakin kuat, ia merasa kultivasinya sendiri terlalu rendah untuk banyak membantu, dan umurnya hampir habis. Karena itu, ia memohon kepada Gui Chen untuk mengajarinya teknik ibel agar dapat menembus batas kemampuannya. Akhirnya, atas permintaannya, Gui Chen mengajarinya seni ibel terlarang. Keberhasilan dalam mengkultivasi seni ini berarti hidup, kegagalan berarti kematian. Ibel Agung, yang umurnya sudah kurang dari 10 tahun, dengan tegas memilih untuk mengkultivasi seni ini. Sebelumnya, ia telah mengasingkan diri, dan hari ini, secara kebetulan, dengan malapetaka yang mendekat, Ibel Agung berhasil menembus batas dan keluar dari pengasingan. Terima kasih, Tuan. Ibel Agung segera membungkuk sebagai tanda terima kasih. 7 Kaisar, 5 Yang Mulia, kalian akan pergi ke 12 alam fana untuk memimpin mereka dalam melawan malapetaka.
Ini adalah 12 benih roh darah, cukup untuk menopang kalian selama setahun. Tetua Kong berkata, lalu, 12 titik cahaya merah darah di tangannya langsung menyatu ke alis 7 kaisar dan 5 yang mulia. Benda ini diciptakan oleh Chu Yan menggunakan pusaran roh darah. Meskipun tidak sekuat pusaran roh darah, benda ini masih memiliki 1/10 kekuatannya dan dapat menahan kultivator alien biasa. Ini adalah sesuatu yang dipahami Chu Yan setelah menguasai teknik rahasia yang diajarkan oleh Dao Xuanzi. Malapetaka di dunia manusia selalu tidak diketahui kapan akan datang, jadi Chu Yan melakukan persiapan sejak dini. Bawahan kalian patuh. 7 kaisar dan 5 yang mulia segera berteriak. Garis keturunan Kaisar Ibel patuh. Garis keturunan Kaisar Pedang patuh. Titik. Kemudian, 7 kaisar dan 5 yang mulia mengaktifkan token mereka. Selama bertahun-tahun, di bawah strategi Chu Yan, semua kekuatan di alam fana telah mengalokasikan sebagian besar kultivator mereka ke anisasi Istana Pembasmi Dewa. Begitu malapetaka terjadi di alam fana, kekuatan individu akan terbatas, dan kekuatan gabungan dari semua sekte di Tianzu akan menjadi kekuatan baru terkuat. Segera, 7 kaisar dan 5 yang mulia memimpin tim masing-masing menuju 12 negara bagian lain di alam fana. Setiap tim terdiri dari 10.000 orang. Yang terlemah dari 10.000 orang ini setidaknya berada di tahap jiwa baru, dan mereka semua adalah kultivator jiwa baru yang dipilih dengan cermat. Selama bertahun-tahun, Chu Yan telah membahas tindakan penanggulangan dengan kekuatan-kekuatan teratas Tianzu berkali-kali. Di antara mereka, setengah dari kultivator kuat dari sekte-sekte ini diberikan kepada 7 kaisar dan 5 yang mulia untuk membantu 12 negara bagian lainnya. Sekte-sekte yang tersisa bertugas menjaga Tianzu, karena Tianzu adalah medan pertempuran utama, tempat pertempuran paling brutal terjadi. Pada saat ini, di bawah Tianzu, semua pemimpin sekte mengeluarkan perintah, mendesak para kultivator dari sekte masing-masing untuk segera kembali, dan mengaktifkan formasi besar sekte mereka. 12 negara bagian lainnya mengikuti, segera bersiap untuk berperang. Malapetaka alam fana belum benar-benar tiba, tetapi dalam beberapa puluh napas, seluruh alam fana berada dalam siaga tinggi. Tuan Kaisar Ungu, Anda bersama kami. Gui Chen berteriak dari langit. Seketika, semua orang di Tianzu tersadar, dan bahkan para kultivator yang awalnya takut kini memiliki tatapan yang teguh. Dalam menghadapi malapetaka yang tak terbatas ini, mereka membutuhkan keyakinan yang akan membantu mereka mengatasi rasa takut dan maju. Pada saat ini, keyakinan mereka adalah Tuan Kaisar Ungu. Pada saat ini, rasa takut di mata banyak kultivator memudar, digantikan oleh semangat bertarung yang intens. Haha, alam fana kecil ini berani mencoba menghentikan pasukan klan darahku. Mulai hari ini, klan darahku akan mengambil alih alam fana. Pada saat ini, suara marah bergema dari langit. Wosh! Badai merah darah yang tak terbatas kembali menerjang langit. Langit berubah menjadi merah tua yang pekat, seolah-olah darah akan tumpah. Bahkan matahari pun berlumuran merah darah. Berubah menjadi matahari merah darah. Di bawah sinar matahari merah darah, seluruh bumi tampak berubah menjadi merah darah. Boom! Pada saat ini, awan darah yang tak terbatas berkumpul di langit, kilatan petir merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat di dalamnya. Wosh! Pada saat ini, awan darah yang sangat padat dan tak terbatas akhirnya meletus, melepaskan hujan deras. Tapi kali ini, bukan hujan, melainkan darah. Pada saat ini, seluruh dunia manusia diselimuti badai hujan merah darah. Transformasi darah, susunan roh, aktifkan. Pada saat ini, sebuah token di tangan Dao Xuan terangkat ke udara, meledak langsung di langit. Seketika, perisai cahaya besar muncul di atas sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia manusia. Perisai cahaya ini dipenuhi dengan rune, dan tetesan hujan darah yang jatuh di atasnya langsung menembus perisai, tetapi yang jatuh bukanlah hujan darah yang mengandung racun, melainkan hujan spiritual yang mengandung energi spiritual yang melimpah. Susunan roh transformasi darah ini dikembangkan oleh Chu Yan dan banyak ahli susunan dari Tianzu selama bertahun-tahun. Kunci malapetaka di alam fana terletak pada hujan darah ini. Hujan darah ini akan turun dengan dahsyat selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, banyak tempat di alam fana akan diliputi oleh hujan darah. Semua makhluk hidup, begitu tersentuh oleh hujan darah, akan diracuni dan bermutasi, kehilangan akal sehat dan berubah menjadi kultivator asing. Jika bukan karena kultivator asing yang memiliki kemampuan luar biasa seperti itu, yang terus-menerus mengubah lawan mereka menjadi milik mereka sendiri, perang besar tahun itu hampir tidak akan menghancurkan alam fana. Peristiwa ini tercatat dalam catatan sejarah. Chu Yan dan banyak ahli susunan mengembangkan susunan roh transformasi darah untuk melawan hujan darah. Susunan ini tidak hanya menghalangi hujan darah tetapi juga menghilangkan racun darah, menyaringnya menjadi hujan spiritual. Dengan demikian, di seluruh alam fana,
tidak ada kultivator di sekte manapun yang langsung terinfeksi racun darah. Namun, saat ini, banyak kultivator masih berada di luar. Tidak semua orang berada di dalam sekte mereka. Sebagian besar dari mereka telah dibanjiri hujan darah. Para kultivator ini, tanpa ragu-ragu, masing-masing mengeluarkan botol pil dan menuangkan satu pil. Pil ini disebut pil transformasi darah. Pil ini dikembangkan oleh Cuyan dan banyak ahli alkimia di Tianzhu setelah bertahun-tahun penelitian, khusus untuk menetralkan keracunan darah. Di Tianzhu, dan memang di seluruh alam fana, para ahli alkimia telah memurnikan pil transformasi darah ini selama bertahun-tahun, hingga hampir setiap kultivator di dunia kultivasi fana memiliki setidaknya satu. Bagaimanapun, masalah ini adalah masalah hidup dan mati, dan para kultivator yang tidak memiliki pil transformasi darah akan secara sadar mencari ahli alkimia untuk memurnikannya. Hanya sebagian kecil dari kultivator yang tersebar itu yang mengalami anomali karena kekuatan lemah atau cedera serius. Sisanya, lebih dari 95% dari semua kultivator yang tersebar, langsung mengonsumsi pil transformasi darah. Setelah mengonsumsi pil tersebut, mereka tidak perlu khawatir tentang anomali apapun dan segera kembali ke sekte mereka. Waktu di alam fana kali ini tampaknya cukup menarik. Boom! Sebuah suara yang sangat dingin bergema, dan pada saat itu, ratusan ruang hampa di langit tiba-tiba terbuka. Ratusan pecahan kehampaan hancur berkeping-keping, memperlihatkan celah kehampaan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Dari celah-celah ini, muncul kultivator tak terhitung jumlahnya dengan rambut panjang berwarna merah darah dan mengenakan jubah merah darah. Berkerumun rapat, tampak tak berujung, kultivator asing yang banyak jumlahnya ini berdiri di atas awan merah darah yang tak terbatas di langit. Di sebelah timur, di dalam awan merah darah yang sangat besar itu, seorang pria parubaya dengan perawakan yang sangat tinggi, dengan pola ibel darah terukir di antara alisnya dan sepasang sayap merah darah di punggungnya, mencibir dalam hati. Dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura ini membuat semua orang merasa seolah-olah mereka hampir tidak bisa bernapas. Penyempurnaan kehampaan setengah langkah. Ekspresi semua orang berubah kali ini, seorang kultivator luar biasa telah muncul di antara para vampir. Apakah kalian pikir tidak ada orang lain di alam fana? Santo Harimau melangkah maju, auranya yang kuat meledak. Aura ini juga milik seorang kultivator penyempurnaan kehampaan setengah langkah. Semua orang sangat gembira. Mereka tahu bahwa di antara para ahli penyempurnaan Void setengah langkah di alam fana, hanya Yang Mulia Chu dan Taoist Xuanling yang ada. Namun, Yang Mulia Chu telah mencapai keabadian, yang berarti hanya Taoist Xuanling yang tersisa. Tanpa diduga, Santo Harimau juga telah menembus ke tingkat ini. Santo Harimau telah menerima warisan leluhur Ibel Fana di lembah kesengsaraan ilahi, yang semakin meningkatkan kekuatannya yang sudah sempurna. Oh, menarik. Aku tidak menyangka akan ada beberapa tokoh lagi di alam fana kali ini. Tapi apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menantangku dengan kekuatanmu yang meningkat secara paksa? Sue Tian mencibir, dan kemudian aura dahsyat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Di langit, bayangan darah raksasa muncul, dan tangan merah darah yang sangat besar menyapu ke bawah. Aura ini, meskipun juga penyempurnaan Void setengah langkah, jauh lebih kuat daripada milik Santo Harimau. Bentuk sejati harimau putih. Santo Harimau meraung melihat ini, langsung berubah menjadi harimau putih raksasa, sambil secara bersamaan mencakar dengan satu cakar. Seketika, bayangan seperti cakar putih raksasa meraung keluar, menghantam tangan raksasa merah di langit. Boom! Keduanya bertabrakan dengan keras, hancur seketika. Sein Harimau terhuyung mundur 3 langkah, wajahnya pucat pasi. Namun, di langit, ekspresi Sue Tianleng tetap tidak berubah. Mengapa membuang-buang kata dengan mereka? Mari kita kendalikan beberapa makhluk hidup terlebih dahulu. Di samping Sue Tianleng, seorang wanita montok berambut merah tua dan bersayap merah darah berbicara. Dia juga memiliki sayap merah tua. Sebelumnya tersembunyi, kata-katanya kini mengungkapkan kekuatannya yang hampir mencapai tahap penyempurnaan Void. Dalam invasi alien ke alam manusia ini, Sue Tianleng adalah panglima tertinggi, sementara wanita montok ini adalah wakil panglima, bernama Sue Tianjiao. Sudah waktunya, kita bisa bergerak. Pada saat ini, di sebelah kanan Sue Tianleng, seseorang yang sepenuhnya diselimuti jubah merah darah, wajahnya tertutup, berbicara. Orang ini adalah wakil panglima lainnya, Sue Tianzang. Begitu kata-kata itu selesai, ketiganya langsung berpencar, masing-masing menempati satu sisi. Pada saat yang sama, 4 orang lagi terbang keluar dari belakang ketiganya. Ke-12 orang ini juga sangat kuat, semuanya berada di tahap kesempurnaan agung. Ekspresi semua orang berubah. Kali ini, ras alien benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, ketiga komandan secara bersamaan mengeluarkan bendera komando berwarna merah darah di tangan mereka dan mengibarkannya bersamaan.
Melihat ini, kultivator alien yang tak terhitung jumlahnya di langit secara bersamaan melancarkan mantra. Pola ibel pada mantra-mantra ini semuanya berwarna merah darah, dan pola ibel merah darah ini langsung menyatu menjadi awan darah yang tak terbatas. Wosh! Hujan darah segera menjadi lebih dahsyat. Awuwo! Pada saat ini, di tanah, di beberapa area yang tidak tercakup oleh arai transformasi roh, beberapa makhluk mulai berubah. Di rerumputan, seekor tikus bergigi gergaji yang hanya berada di tahap pemurnian ki langsung membesar setelah diguyur hujan darah, berubah menjadi seukuran serigala, dan auranya telah mencapai puncak tahap pembentukan fondasi. Bulunya berubah menjadi merah darah, dua gigi tajam menonjol, dan matanya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, penuh dengan kegilaan. Di langit, seekor binatang ibel tahap pendirian fondasi, elang bermata tiga, yang bermandikan hujan darah, langsung bermutasi. Tubuhnya membengkak secara dramatis, tumbuh dari hanya 3 zang menjadi lebih dari 10 zang, auranya mencapai tahap kesempurnaan agung inti emas, matanya dipenuhi amarah yang buas. Di sungai, seekor binatang ibel tahap inti emas, ikan bersisik biru, juga bermandikan hujan darah, tumbuh lebih besar lagi, sisiknya berubah menjadi merah darah. Anehnya, ia menumbuhkan 4 cakar dan merayap ke tepi sungai, matanya dipenuhi nafsu darah, auranya mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Dalam sekejap, binatang ibel yang tak terhitung jumlahnya di hutan yang bermandikan hujan darah mengalami mutasi, aura mereka melonjak, menjadi binatang ibel transformasi darah. Mereka menjadi binatang ibel yang paling setia kepada kultivator alien. Mereka yang berada di dalam arai roh transformasi darah menunjukkan kemarahan setelah menyaksikan ini, tetapi tidak berdaya, karena arai roh transformasi darah tidak dapat melindungi seluruh alam fana. Namun, ini hanyalah permulaan. Pohon-pohon dan bunga-bunga yang menutupi pegunungan dan ladang, yang berlumuran darah, juga mengalami transformasi. Bunga bertepi hijau yang awalnya hanya berada di peringkat ketiga tiba-tiba tumbuh hingga berukuran lebih dari 10 kaki, dan mulut merah darah sepanjang 10 kaki muncul darinya. Bahkan mulut itu keluar dari tanah dan mulai bergerak. Sementara itu, di kejauhan, batang pohon yang menjulang tinggi berubah menjadi merah darah, memperlihatkan mulut yang menganga. Semua cabangnya bergoyang dengan menyeramkan, memancarkan aura yang menakutkan. Lebih mencolok lagi, sebuah batu yang tampak biasa tiba-tiba hancur, memunculkan sosok batu merah darah, memancarkan aura yang mengerikan. Bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga tumbuhan dan pohon, mulai berubah menjadi darah. Pada saat yang sama, bumi bergetar, dan kerangka serta mayat yang dimutilasi tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Terutama di pemakaman, batu nisan yang tak terhitung jumlahnya terbalik, dan mayat serta sisa-sisa kerangka yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar. Sekarang, kulit mayat-mayat ini telah berubah menjadi merah darah, dan sisa-sisa tubuhnya juga berubah menjadi merah darah. Meskipun tak bernyawa, mereka masih berdiri, mata mereka berkilauan dengan cahaya merah darah saat mereka menatap orang-orang di dalam barisan roh pengubah darah yang tak terhitung jumlahnya. Gunung-gunung berubah menjadi merah darah. Sungai-sungai berubah menjadi merah darah. Langit berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, seluruh alam fana, kecuali area di dalam arai roh transformasi darah, berubah menjadi merah darah. Ibel transformasi darah yang tak terhitung jumlahnya, dengan wajah berkerut karena amarah, menatap para kultivator fana. Pasukan alien yang sudah tangguh berjumlah ratusan ribu langsung membengkak menjadi jutaan dengan tambahan ibel transformasi darah ini. Di dalam arai roh transformasi darah, wajah orang-orang sangat muram. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, hujan darah ini tak terbendung, dan awan darah di langit tidak dapat dihilangkan. Para kultivator alien tiba-tiba datang, memanfaatkan keunggulan langit, dan memiliki harta karun kekosongan, mereka langsung memunculkan awan darah yang tak terbatas. Sekarang, berapapun jumlah orang yang bergegas ke langit, mereka hanya akan mati. Lebih jauh lagi, di dalam hujan darah, kultivator di bawah tahap jiwa baru akan terinfeksi dalam beberapa tarikan napas. Bahkan dengan pil transformasi darah, mereka tidak dapat dihentikan selamanya, karena pil itu terbatas, tetapi hujan terus turun. Terlebih lagi, bahkan kultivator tahap Naschen Sol, begitu mereka keluar, kultivasi mereka akan ditekan oleh hujan darah. Dalam pertempuran melawan ras alien ini, mereka sama sekali tidak memiliki keuntungan. Mereka hanya bisa bertahan. Jika mereka bisa bertahan selama 3 bulan, hujan darah akan berhenti, dan jumlah ibel di alam fana akan berhenti bertambah. Untungnya, mereka yang terinfeksi hanyalah ibel dan tumbuhan lemah. Tumbuhan spiritual sejati dan ibel tingkat tinggi, bersama dengan lebih dari 90% kekuatan utama umat manusia, berada di dalam arai roh transformasi darah. Melalui hujan darah ini, mereka yang berada di dalam arai roh transformasi darah dapat mandi dalam hujan spiritual, dan dengan buah jiwa pahlawan yang baru didistribusikan, kultivasi mereka akan melonjak.
Jika mereka bisa bertahan selama 3 bulan, mereka dapat memimpin mereka yang memiliki kultivasi puncak untuk melawan ras alien. 3 bulan ini akan menjadi yang paling sulit, karena kultivator alien akan mencoba segala cara untuk menghancurkan arai roh transformasi darah. Karena begitu arai dihancurkan, kultivator manusia akan kehilangan semua keuntungan mereka. Oleh karena itu, kultivator manusia harus bertahan dan berjuang selama 3 bulan ini. Setelah 3 bulan berlalu, mereka bisa melancarkan serangan pendahuluan. Buka. Pada saat ini, ketiga komandan meraung serentak. Seketika, bola cahaya merah darah yang aneh terbang keluar dari antara alis masing-masing dari mereka bertiga, pola ibel yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di permukaannya. 3 bulan darah, berubah. Pada saat ini, Sue Tianleng dan 2 lainnya meraung serentak. Seketika, 3 bola cahaya merah tua naik ke langit, masing-masing berubah, dan akhirnya berubah menjadi 3 bulan merah tua yang sangat besar. Di dalam ketiga bulan merah tua ini, masing-masing, muncul hantu burung terbang, binatang buas berlari, dan ikan berenang. Begitu ketiga bulan darah muncul, cahaya merah tua yang tak terbatas mengalir turun. Cahaya merah tua ini melewati hujan darah dan mendarat langsung di arai roh transformasi darah. Puff-puff. Arai roh transformasi darah segera mengeluarkan suara seolah-olah terbakar. Meskipun tidak langsung rusak, dengan kecepatan ini, mereka tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Semua Master Arai, perbaiki Arai. Token Gui Chen berkedip. Seketika, di dalam semua arai roh transformasi darah, para Master Arai bertindak untuk memperbaiki Arai, dengan bantuan tak terhitung banyaknya kultivator yang menggunakan kekuatan spiritual. Melihat ini, Sue Tianleng dan 2 lainnya agak terkejut. Mereka awalnya memperkirakan bahwa serangan mereka akan menjerumuskan alam fana ke dalam kekacauan dan kehancuran, tetapi tanpa diduga, para kultivator fana ini merespons dengan begitu tertib dan disiplin. Sang terpilih dari generasi ini dalam ramalan benar-benar luar biasa. Ketiganya berpikir dalam hati, transformasi. Pada saat ini, Sue Tianleng melambaikan bendera perintahnya, dan seketika awan darah tak terbatas di langit menebal dengan energi darah. Boom! Pilar cahaya merah darah menghantam dari awan darah, jatuh ke tanah, dan bola cahaya merah darah raksasa muncul di bawahnya. Boom-boom! Bersamaan dengan itu, pilar-pilar cahaya merah darah melesat keluar dari awan darah. Pada saat ini, semua awan darah di atas seluruh alam fana hampir mendidih. Boom-boom! Satu demi satu, pilar cahaya berwarna darah dengan diameter puluhan kaki meledak dari awan darah, menghantam tanah dan berubah menjadi setengah bola berwarna darah dengan diameter ratusan kaki. Dalam sekejap, total 108 pilar cahaya berwarna darah membombardir berbagai tempat di alam fana. 108 bola cahaya berwarna darah tersebar di seluruh alam fana. Ini adalah Gui Chen, Tetua Kong, dan yang lainnya semuanya menunjukkan kekaguman di mata mereka. Pilar Dewa Darah, ini adalah pilar Dewa Darah yang legendaris. Setiap bola berwarna darah itu mengandung benih Dewa Darah. Benih Dewa Darah ini dimurnikan dari jiwa kultivator alien yang telah meninggal pada tahap kesempurnaan agung jiwa yang baru lahir. Benih di dalam pilar Dewa Darah ini akan terus menyerap energi darah makhluk hidup di dunia, dan tingkat pertumbuhannya sangat menakutkan. Mata Dao Xuan menunjukkan ekspresi berat saat melihat pemandangan ini. Berapa kekuatan benih Dewa Darah ini saat ini, dan kapan ia akan lahir? Heng Tianluan tak kuasa bertanya. Benih Dewa Darah ini awalnya hanya memiliki kekuatan tahap jiwa awal, tetapi awalnya dimurnikan dari jiwa para kultivator di tahap kesempurnaan agung transformasi ilahi. Dengan menyerap energi darah langit dan bumi, benih Dewa Darah ini dapat berkembang ke tahap jiwa awal pertengahan dalam 3 hari, tahap jiwa awal akhir dalam 7 hari, tahap kesempurnaan agung jiwa awal dalam setengah bulan, tahap transformasi ilahi dalam 1 bulan, tahap transformasi ilahi pertengahan dalam 2 bulan, dan jika mereka mencapai tahap kesempurnaan agung transformasi ilahi dalam 3 bulan, mereka dapat mencapainya. Jika semua 108 pilar Dewa Darah menyerap energi darah yang cukup selama 3 bulan, 108 kultivator tahap kesempurnaan agung transformasi ilahi pasti akan lahir. Jika ini terjadi, alam fana kita pasti akan dikalahkan. Dao Xuan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Mendengar ini, semua orang tersentak. Saat ini, ras alien ini sudah memiliki 3 kultivator penyempurnaan Void setengah langkah dan 12 kultivator kesempurnaan agung. Ditambah Kaisar Darah, seorang kultivator penyempurnaan Void setengah langkah, dan Tetua Darah serta Chang Tianlan, keduanya kultivator kesempurnaan agung, maka jumlahnya menjadi 4 kultivator penyempurnaan Void setengah langkah dan 14 kultivator kesempurnaan agung. Dengan kekuatan seperti itu, jika bukan karena peningkatan kekuatan kultivator fana yang eksplosif dalam beberapa tahun terakhir, dan buah jiwa pahlawan yang cukup yang mereka peroleh di tanah dewa yang jatuh, mereka benar-benar tidak akan mampu menghadapinya. Saat ini, Taois roh mendalam penyempurnaan Void setengah langkah di alam fana, bersama dengan Heng Tianluan, Santo Harimau,
dan Gui Chen yang menerima warisan mereka dan maju di lembah kesengsaraan ilahi, kultivator kesempurnaan agung Kong Lao, Dao Xuan, Xuan Ku, dan Xuan Hai, dan Raja Ibel enam keinginan yang baru maju. Hanya mampu melawan ras alien tersebut. Jika semua 108 Dewa Darah Jiwa Naschen kesempurnaan agung berhasil memadat, maka alam fana pasti akan dikalahkan. Bersatu, Sue Tianleng berteriak lagi, mengibarkan bendera komandonya. Pada saat yang sama, Sue Tianjiao dan Sue Tianzang juga mengibarkan bendera komando mereka secara bersamaan. Dalam sekejap, di atas awan merah darah, tak terhitung banyaknya kultivator alien melemparkan mantra, melepaskan gelombang pola merah darah lainnya. Pola merah darah yang tak terbatas ini berubah menjadi telapak tangan merah darah yang sangat besar. Telapak tangan ini memiliki aura yang sangat menakutkan, dan pola ibel yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, berisi susunan yang aneh. Orang-orang di alam fana merasa khawatir. Pada saat ini, ras alien menggunakan gerakan seperti itu apakah mereka bermaksud untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kultivator alam fana sejak awal. Hancurkan! Sue Tian berteriak dingin. Telapak tangan raksasa merah darah itu menghantam kehampaan. Boom! Sebuah penghalang tak terlihat hancur, dan area besar muncul di sebelah Tianzu. Energi spiritual di area ini jauh lebih rendah daripada di Tianzu, dan energi spiritual di Tianzu bergegas menuju area ini dengan kecepatan tinggi. Area ini adalah Yuzhou, salah satu dari 3 negara bagian atas. Telapak tangan raksasa berwarna merah darah, yang dipadatkan oleh ras alien dan mengandung pola ibel yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menghancurkan simpul spasial antara Yuzhou dan Tianzu. Dengan demikian, Tianzu dan Yuzhou sekarang berada di wilayah yang sama. Pada saat ini, banyak kultivator di Yuzhou menunjukkan kekaguman di mata mereka. Di 3 sekte teratas Yuzhou, Jurang Ibel Ekstrim Hantu, Istana Tianchen, dan Aula Hunyuan, banyak kultivator juga menunjukkan kekaguman ketika mereka melihat pemandangan ini. Bang-bang! Telapak tangan raksasa berwarna merah darah meraung ke depan, dan di sepanjang jalurnya, ia membombardir simpul spasial antara berbagai negara. Simpul spasial antara 3 provinsi atas Yuzhou, Bingzhou, dan Yingzhou hancur. Kemudian, simpul spasial antara 3 provinsi atas dan 4 provinsi tengah hancur. Simpul spasial antara 4 provinsi tengah Yongzhou, Liangzhou, Yuzhou, dan Yangzhou semuanya hancur. Selanjutnya, simpul spasial antara 4 provinsi tengah dan 5 provinsi bawah hancur. Simpul spasial antara 5 provinsi bawah Jingzhou, Suzhou, Qingzhou, Yanzhou, dan Yizhou semuanya hancur. Dalam sekejap, makhluk-makhluk perkasa kuno menghancurkan semua simpul spasial yang telah membagi dunia manusia. Setelah ratusan ribu tahun, seluruh dunia manusia dipulihkan menjadi kesatuan, tanpa ada lagi hambatan antara berbagai provinsi. Energi spiritual yang sangat padat dari provinsi surgawi menyebar ke seluruh dunia manusia. Pada saat yang sama, energi spiritual langit dan bumi dari provinsi tingkat atas meraung menuju provinsi tingkat bawah. Di tengah hujan darah yang tak terbatas, energi spiritual melonjak menjadi badai. Dalam sekejap mata, energi spiritual di seluruh alam fana terdistribusi secara merata, dengan semua tingkatan menjadi sama, dan energi spiritual di atas Tianzu menjadi puluhan kali lebih tipis. Telapak tangan merah raksasa itu tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan lagi pula, orang-orang di alam fana tidak punya alasan untuk melakukannya. Hancurnya simpul spasial, dengan satu cara, memudahkan berbagai tingkatan di alam fana untuk bersatu dan bertarung bersama. Ini jelas merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi para kultivator di alam fana. Apa tujuan dari tindakan ras alien ini? Gui Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mata semua orang menunjukkan kebingungan tindakan ini benar-benar membingungkan. Detik berikutnya, telapak tangan merah raksasa itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi pola merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh alam fana. Akhirnya, pola merah darah yang tak terhitung jumlahnya ini berubah menjadi benang merah yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menghubungkan 108 pilar dewa darah yang telah jatuh ke alam fana, membentuk susunan yang sangat besar. Dari atas ke bawah, tampak seperti jaring merah raksasa yang menyelimuti alam fana. Aku mengerti, ini untuk melindungi pilar dewa darah. Terhubung seperti ini, tidak peduli pilar dewa darah mana dari 108 pilar dewa darah di alam fana yang diserang, semua kultivator alien akan merasakannya dan bergegas membantu. Hujan darah dapat berlangsung selama 3 bulan, dan 108 dewa darah kesempurnaan agung ini juga akan mencapai puncaknya dalam 3 bulan. Sambil menggunakan keuntungan hujan darah untuk menyerang alam fana kita, mereka juga melindungi pilar dewa darah. Bahkan jika kultivator manusia kita menahan serangan selama 3 bulan, dan setelah itu, tidak lagi ditekan oleh hujan darah, alam fana tetap akan binasa begitu 108 dewa darah kesempurnaan agung muncul.
Tetua Kong menganalisis setelah melihat situasi ini. Seketika, ekspresi semua orang berubah. Dengan demikian, baik selama 3 bulan ini atau setelahnya, seluruh alam fana berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kali ini, ras alien benar-benar telah mempersiapkan diri dengan baik. Semua pemimpin sekte di alam fana, patuhi perintahku. Pada saat itu, ekspresi Tetua Kong mengeras, dan dia segera mengangkat tokennya. Dengan demikian, di alam fana, token di tangan berbagai pemimpin sekte semuanya menyala, setelah mendengar suara Tetua Kong. Dipimpin oleh kultivator tingkat menengah alam jiwa baru lahir dan di atasnya, kumpulkan kultivator tingkat jiwa baru lahir dan di atasnya untuk menyerang pilar dewa darah di dekatnya. Suara Tetua Kong segera menyebar. Dalam sekejap, semua sekte di alam fana mendengar transmisi ini. Dengan kultivator yang dikirim dari Tianzu membantu mereka, setiap sekte mulai merumuskan rencana untuk menyerang pilar dewa darah terdekat mereka masing-masing. Di bawah tekanan hujan darah, kultivator tingkat jiwa baru lahir hampir tidak dapat bertahan dengan bantuan pil transformasi darah, tetapi kultivator di bawah tingkat jiwa baru lahir pasti akan mati setelah memasuki hujan darah. Mendengar kata-kata Tetua Kong, semua orang mengerti maksudnya mengandalkan kultivator tingkat tinggi untuk menghancurkan sebanyak mungkin pilar dewa darah, meletakkan dasar untuk pertempuran yang menentukan 3 bulan setelah hujan darah, ini benar-benar metode terbaik. Tetua Kong menyampaikan suaranya dengan aura ilahi. Ras alien di langit tentu saja tidak tahu perintah apa yang telah dia berikan. Para prajurit klan darah, hancurkan para orang menyebalkan bercangkang kura-kura ini, bantai semua kultivator di alam fana. Harta mereka adalah milik kita, rekan Taois mereka adalah milik kita, kultivasi dan jiwa mereka adalah milik kita, semua yang mereka miliki adalah milik kita. Seluruh alam fana akan menjadi milik kita. Basmi 100, dan kau akan menjadi Markis Basmi 1000, dan kau akan menjadi Raja Basmi 10.000, dan kau akan menjadi Kaisar Basmi 50.000, dan kau akan diresapi esensi darah untuk mencapai kesempurnaan agung. Demi tujuan besar klan darah kita, para prajurit, Basmi. Sue Tianleng meraung, segera mengibarkan bendera komandonya. Basmi, demi klan darah, demi harta karun, demi rekan Taois. ... Dalam sekejap, ratusan ribu kultivator klan darah turun dari langit seperti gelombang pasang, dan jutaan kultivator di alam fana berubah menjadi ibel transformasi darah, semuanya membombardir susunan roh transformasi darah dari berbagai sekte. Para kultivator ini semuanya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Kali ini, mereka datang dengan sebuah misi, mereka akan menjadikan alam fana ini milik klan darah. Di bawah hujan darah yang tak terbatas, pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dimulai. Sue Tianleng, Sue Tianjiao, dan Sue Tianchang berkumpul bersama, diikuti oleh 12 kultivator kesempurnaan agung. Melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka bersinar dengan kegembiraan yang luar biasa. Mereka awalnya adalah anggota terpinggirkan dari ras alam roh. Jika mereka dapat menaklukkan alam fana ini, mereka pasti akan mendapatkan pengaruh dan naik ke posisi terkemuka. Komandan Tianleng, aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, Sue Xiaotian tiba, ditemani oleh Sue Lao dan Chang Tianlan, wajahnya berseri-seri gembira. Dasar bocah, kau berani menyebut dirimu kaisar di hadapanku. Sue Tianleng melirik dingin ke arah Sue Xiaotian, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kaisar darah. Tetua Sue langsung meraung marah. Chang Tianlan, yang berdiri di samping, tetap diam, matanya dipenuhi pikiran. Kilatan dingin muncul di bibir Sue Xiaotian. Lihatlah Sue Tianleng. Sue Tianjiao dan Sue Tianchang, yang diselimuti jubah darah, juga sama sekali tidak terkesan oleh yang disebut kaisar darah ini. Mereka adalah makhluk dari alam atas, dan meskipun mereka adalah anggota terpinggirkan dari klan mereka, status dan posisi mereka jauh lebih unggul daripada para kultivator di alam fana. Tentu saja, mereka tidak memperhatikannya. Adapun 12 yang mulia darah kesempurnaan agung di belakang Sue Tianleng dan 2 lainnya, mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihat Sue Xiaotian. Mereka hanya menuruti perintah ketiga komandan darah. Klan darahku telah berkembang selama ratusan ribu tahun di antara para kultivator fana, dan pada akhirnya, hanya 3 dari kami yang tersisa. Kau, apakah kau pantas disebut kaisar darah? Sue Tianleng berkata dingin lagi. Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Pada saat ini, aura Sue Xiaotian tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama, sosok 10 leluhur muncul di belakangnya. Leluhur, leluhur. Melihat ini, ekspresi Sue Tianleng dan 2 lainnya berubah drastis. Kemudian, merasakan aura yang terpancar dari Sue Xiaotian, meskipun belum mencapai tahap penyempurnaan Void, aura itu jauh melampaui aura mereka sendiri, ekspresi mereka berubah lebih drastis lagi. Dia adalah kaisar darah generasi ini. Kalian semua harus mematuhi perintahnya. Di belakang Sue Xiaotian,
sosok ilusi leluhur darah berbicara dengan keagungan yang tak tertandingi. Ya, Sue Tianleng segera berlutut dengan satu lutut, membungkuk dalam-dalam. Ini adalah tekanan yang terpancar dari jiwanya, dia tahu ini adalah leluhur darah masa lalu, sosok yang tangguh di alam roh. Ekspresi Sue Tianjiao dan Sue Tianchang juga berubah drastis, dan mereka pun berlutut memberi hormat. 12 yang mulia darah pada tahap kesempurnaan agung jiwa baru lahir di belakang mereka pun tidak terkecuali. Kalian mungkin sudah mengetahui rencana ini. Kita harus mengerahkan segala upaya untuk membangkitkan leluhur. Suara Sue Xiaotian berubah dingin saat ia berbicara lagi. Sue Tianleng dan yang lainnya tidak berani berkata apa-apa, hanya mengangguk setuju. Sue Xiaotian menatap ke arah lokasi Istana Dewa Jatuh, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Cuyan, hari kau muncul adalah hari kau mati. Pada saat ini, alam fana sepenuhnya diliputi pembantaian. Istana Dewa Jatuh, di bawah prasasti penekan jiwa. Mati. Dengan pukulan cepat, cahaya 5 warna menyambar tinjunya, dan auranya, yang sebanding dengan kultivator penyempurnaan Void sejati, langsung meledak. Boom! Di hadapannya, seorang kultivator yang mengenakan topeng Ibel langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Ruang di depan Cuyan dipenuhi puing-puing dan kekacauan. Ini sudah tingkat ketiga. Kekuatan hantu ini telah mencapai tahap pertengahan alam jiwa baru lahir. Wajah Cuyan menunjukkan sedikit kelelahan. Struktur di sini sangat mirip dengan istana yang mulia hantu di dunia bawah. Tempat ini cukup aneh. Istana yang mulia hantu memiliki 18 tingkat, dan tempat ini pasti juga memiliki 18 tingkat. Keempat mentormu, yang kekuatan jiwanya telah mencapai alam pemurnian Void setengah langkah, pasti dipenjara di beberapa tingkat terakhir. Kata Baitua dengan segera. Tempat terkutuk ini, bagaimana mungkin Kaisar Agung Surga terpencil membangun makamnya seperti ini? Seru Cuyan, agak terspeechless. Setelah memasuki prasasti penekan jiwa, dia menemukan ruang seluas tidak lebih dari 100 kaki persegi, dijaga oleh hantu-hantu ganas di tahap jiwa baru lahir. Setelah membasmi hantu-hantu ini, dia menemukan tangga yang mengarah ke bawah ke ruang serupa lainnya. Meskipun kekuatan Cuyan saat ini, yang sebanding dengan tahap pemurnian Void, tidak menemui hambatan di sepanjang jalan, lapisan tingkat yang terus-menerus telah membuang banyak waktu. Terlebih lagi, Cuyan sudah tahu bahwa malapetaka sedang mendekat di alam fana. Ini adalah intuisi khusus yang dimiliki oleh anak ramalan, yang membuatnya semakin cemas. Ia berharap keempat mentornya segera muncul di hadapannya, memimpin mereka untuk melawan para kultivator alien. Cuyan menghancurkan patung Ibel di hadapannya dengan satu pukulan telapak tangan, dan langsung memperlihatkan tangga di bawahnya. Apa yang menantiku? Cuyan tak kuasa bertanya-tanya. Semakin dekat ia ke bawah, semakin kuat ia merasakan aura yang memanggilnya sebelumnya, dan semakin kuat pula rasa krisis yang dirasakannya. Tingkat selanjutnya, tanpa pikir panjang, Cuyan langsung menuju ke tingkat berikutnya. Di dalam peti mati raksasa di samping prasasti penekan jiwa. Ruang di hadapannya ini seluas ratusan ribu kaki persegi, berisi peti mati yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya puluhan ribu. Saat ini, tutup ratusan peti mati telah dibuka, dan di samping peti mati yang terbuka itu tergeletak mayat-mayat yang hancur. Seorang pemuda berjubah hitam berjalan melewati ruang ini, matanya berkilat cahaya ungu. Di sampingnya, seorang pemuda berjubah merah darah, yang penampilannya identik, menatap kosong. Pemuda berjubah hitam ini tidak lain adalah tubuh Ibel ekstrim yang dikendalikan oleh indera ilahi Cuyan. Peti mati mana yang berisi tubuh fisik keempat mentorku? Cuyan cemas. Ada puluhan ribu peti mati di ruang ini, dan bahkan mata Ibel petir ungunya pun tidak dapat menembusnya. Tubuh Ibel ekstrim ini terhubung dengan pikiran Cuyan. Apa yang dilihat Cuyan di sini, tubuh aslinya juga dapat melihatnya. Menurut Baitua, tempat ini sangat mirip dengan struktur di istana yang mulia mayat di alam bawah tanah alam abadi. Jasad Li Daoyuan dan 3 orang lainnya pasti ada di dalam salah satu peti mati. Karena mustahil untuk membedakan mana dari 4 peti mati yang benar, Cuyan hanya bisa menggunakan metode yang paling primitif dan merepotkan mencari satu persatu. Ini dia. Cuyan melihat sebuah peti mati, menjentikkan jarinya, dan langsung merobek tutupnya. Ao, raungan meletus dari peti mati. Seketika, sesosok mayat dengan aura kultivator Naschen Soul tingkat akhir muncul, tangannya berubah menjadi cakar tajam, langsung mencengkeram wajah Cuyan. Mati. Melihat ini, Cuyan menunjuk dengan jarinya. Sebuah jari api Ibel menembus kepala mayat itu. Meskipun kultivasi tubuh Ibel ekstrim ini tidak setinggi tubuh aslinya yang sebanding dengan tahap penyempurnaan Void, itu masih sebanding dengan tahap penyempurnaan Void setengah langkah, membuat menghadapi mayat semacam ini sangat mudah. Dan begitulah, waktu mulai berlalu. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari itu, pertempuran antara kultivator manusia dan ras alien sangat sengit.
Beberapa arai roh transformasi darah sekte hancur, dan tragisnya, para kultivator dari sekte-sekte tersebut berubah menjadi anggota ras alien. Namun, para kultivator alien juga membayar harga yang sangat mahal. Yang paling menonjol, suatu malam, Tetua Kong dan para sahabatnya menyusun rencana. Tetua Kong dan Gui Chen bertindak serentak, menghancurkan 3 pilar Dewa Darah dengan kecepatan kilat. Semangat para kultivator manusia melonjak. Namun, pertempuran juga menjadi lebih brutal. Begitu seorang kultivator manusia terbasmi, mereka berubah menjadi vampir, dan begitu seorang kultivator vampir terbasmi, energi darah mereka langsung diserap oleh pilar darah di sekitarnya. Sementara para vampir menjadi lebih kuat, begitu pula para kultivator manusia. Arai roh transformasi darah dapat mengubah hujan darah menjadi hujan spiritual. Dengan demikian, para kultivator manusia di dalam arai roh transformasi darah, dibantu oleh hujan spiritual, buah jiwa pahlawan, dan bantuan para kultivator tingkat tinggi, mengalami peningkatan kekuatan yang pesat, dengan para kultivator tahap jiwa baru tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan demikian, sejumlah besar kultivator Naschen Soul bergegas keluar dari arai roh transformasi darah untuk menyerang pilar Dewa Darah, sementara kultivator alien dan ibel transformasi darah yang tak terhitung jumlahnya menyerang arai roh transformasi darah dengan lebih ganas. Selama periode ini, kedua pihak kultivator tingkat tinggi hanya bentrok sekali. Suatu kali, Tetua Kong diam-diam menyelinap keluar untuk menyerang pilar Dewa Darah dan bertemu dengan seorang yang mulia darah di tahap kesempurnaan agung 12 Naschen Soul. Tetua Kong melepaskan kekuatannya dan langsung menghancurkan tubuh fisik yang mulia darah. Pada saat ini, Blood Prodigy, salah satu dari 3 jenderal darah, tiba. Tetua Kong bertarung dengannya dan benar-benar menunjukkan kultivasi kultivator tahap pemurnian Void setengah langkah. Meskipun pada akhirnya dia tidak mengalahkan Blood Prodigy, mereka seimbang, dan Tetua Kong dengan tenang melarikan diri. Semangat para kultivator manusia meningkat pesat, dan kultivator alien menjadi lebih waspada terhadap para kultivator manusia. Di tanah dewa yang jatuh, di bawah prasasti penekan jiwa. Tingkat ke-14, Cuyan melangkah keluar dari tangga, dan ruang lain muncul di hadapannya. Dalam 7 hari ini, Cuyan telah menaklukkan 10 tingkat. Selama waktu ini, dia bertemu dengan hantu dan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Di tingkat ke-13, dia bahkan membasmi 3 hantu pendendam di tahap kesempurnaan agung jiwa baru lahir. Menurut Lao Bai, ada 18 tingkat di sini. Jika keempat mentor ditekan di 4 tingkat yang berbeda, maka salah satu dari mereka dapat dilihat di tingkat ke-15. Memikirkan hal ini, Cuyan melihat 8 patung yang mengelilingi ruang ini. Mari kita serang bersama, kata Cuyan dingin. Heh, bocah yang menarik. Memasuki tingkat neraka ke-14ku, kau hanya akan mati. Saat dia berbicara, 8 hantu ganas terbang keluar dari antara 8 patung. Ke-8 hantu ganas ini semuanya berada di tahap kesempurnaan agung jiwa baru lahir. 8 kultivator kesempurnaan agung jiwa baru lahir pasti dapat menyebabkan pertumpahan darah di dunia luar. Jika Cuyan tidak berhasil mencapai tahap jiwa Naschen tertinggi 5 elemen, dengan kelima atribut mencapai tahap jiwa Naschen menengah, memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator penyempurnaan Void, menghadapi mereka akan sangat sulit. Indra ilahi naga leluhur, teriak Cuyan saat melihat ini. Raungan, saat dia berbicara, cahaya emas meraung keluar dari antara alis Cuyan. Cahaya emas ini langsung berubah menjadi naga ilahi bermata 7 dan bertanduk 4. Naga itu segera meraung, ketujuh matanya tertuju pada 8 ibel tahap jiwa Naschen yang mengelilinginya. Tuan, naga bermata 7 itu dengan hormat menyapa Cuyan. Hancurkan mereka dengan petir ilahi orde, kata Cuyan dengan tenang. Saat ini, dia cemas untuk menyelamatkan nyawa, jadi semakin cepat semakin baik, dan petir adalah senjata paling efektif melawan ibel-ibel ini. Ditambah dengan kekuatan penyempurnaan indera ilahi naga leluhur, memusnahkan ibel-ibel ini sangat mudah. Baik, Tuan, lebih baik membiarkan mereka hidup, kata Cuyan dengan tenang lagi. Raungan, naga bermata 7 mengangguk, lalu kilatan ganas muncul di matanya saat ketujuh mata naganya menatap 8 hantu pendendam jiwa Naschen tingkat kesempurnaan agung. Naga, ini, penyempurnaan Void. Bagaimana mungkin ada aura penyempurnaan Void? Melarikan diri. Ke-8, hantu pendendam jiwa Naschen tingkat kesempurnaan agung awalnya mengira Cuyan hanya berada di tahap jiwa Naschen menengah dan ingin melahap jiwanya, tetapi tanpa diduga, domba kecil di hadapan mereka tiba-tiba berubah menjadi serigala lapar, memiliki hewan peliharaan roh tingkat penyempurnaan Void, dan seekor naga pula. Seketika, ke-8 jiwa Naschen tingkat kesempurnaan agung itu berhamburan ke segala arah. Raungan, kekuatan ketertiban yang tak terbatas meraung keluar dari tubuh naga bermata 7, berubah menjadi rantai tak terhitung yang terdiri dari busur listrik emas.
Hanya dalam beberapa tarikan napas, 8 jiwa Naschen Soul Grand Perfection sepenuhnya terikat menjadi pangsit di bawah kendali penuh petir. Bagus sekali. Cuyan tersenyum tipis, lalu dengan sebuah pikiran, Panji Ibel 1000 meraung. Naga bermata 7 segera mengerti, dan 8 Ibel Agung sempurna terbang langsung ke Panji Ibel 1000 milik Cuyan. Bas! Setelah menyerap 8 Ibel Agung sempurna, aura Panji Ibel 1000 tiba-tiba melonjak, mencapai tingkat harta karun sejati kelas atas. Meskipun 8 Ibel Agung sempurna ini tidak sebanding dengan kultivator agung sempurna biasa secara individu, 2 lawan 1 bukanlah masalah. Dengan demikian, kekuatan Cuyan meningkat pesat. Naga bermata 7 berubah menjadi seberkas cahaya dan sekali lagi memasuki dahi Cuyan. Cuyan mencari dan menemukan tangga yang menuju ke tingkat berikutnya, lalu turun. Tingkat 15. Di sini gelap gulita, tanpa jejak cahaya. Tetapi saat Cuyan melangkah keluar dari tangga, sebuah suara gemetar terdengar. Cuyan, apakah itu kau? Tubuh Cuyan bergetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Segera, dia mengaktifkan mata ibel petir ungunya, dan menembus kegelapan, dia melihat di ujung rumah batu, di atas sebuah pilar, sebuah jiwa terikat padanya. Jiwa ini, meskipun agak lemah, tidak lain adalah Zhan Xian. Senior, ini aku. Seru Cuyan dengan gembira, melambaikan tangannya. Sebuah bola api terbang keluar, terpecah menjadi 10, menerangi 8 lampu di ruang angkasa. Pemandangan di dalam ruang angkasa ini sekarang sepenuhnya terungkap. Tidak ada yang aneh di ruang angkasa itu, kecuali satu hal di depan pilar batu yang mengikat dewa pertempuran, ada sebuah patung. Tak perlu dikatakan, patung ini tidak diragukan lagi adalah penjaga tingkat ini. Aura penyempurnaan Void setengah langkah. Keluarlah. Kata Cuyan dingin, seperti yang diharapkan dari anak ramalan, desis. Tawa jahat datang dari patung itu, dan kemudian sesosok muncul darinya. Sosok ini adalah seorang pria kurus yang menatap Cuyan dengan sedikit niat jahat di matanya. Hancurkan dia, aku menginginkan jiwa ini. Cuyan tidak berkata apa-apa lagi dan langsung melepaskan pikiran ilahi naga leluhur lagi. Ya, guru. Naga ilahi bermata 7 meraung dan menyerbu ke arah jiwa penyempurnaan Void setengah langkah, dan dalam sekejap, petir ilahi ketertiban yang tak terbatas menyapu langit. Naga, ini, ekspresi jiwa penyempurnaan Void setengah langkah itu langsung berubah, tetapi mengingat situasi saat ini, dia tahu bahwa melarikan diri tidak mungkin, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menghadapinya secara langsung. Sementara itu, Cuyan sama sekali mengabaikan pertempuran antara indera ilahi naga leluhur dan hantu penyempurnaan Void setengah langkah, dan dengan kilatan, muncul di hadapan Zhan Xian. Tanpa sepatah kata pun, Cuyan dengan santai melambaikan tangannya, dan api hitam ini mendarat langsung di rantai ketertiban yang mengikat Zhan Xian. Api hitam pemakan, yang melahap segala sesuatu, telah meningkat secara signifikan kekuatannya setelah insiden pilar roh abadi Cuyan. Bang! Rantai di tubuh Zhan Xian langsung runtuh di bawah api hitam pemakan. Cuyan segera berlutut dengan satu lutut dan membungkuk, berkata, junior ini terlambat, senior telah menderita. Menyelamatkan keempat mentornya telah menjadi keinginan Cuyan selama bertahun-tahun, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Nak, cepat bangun. Zhan Xian hampir meneteskan air mata, dan membantu Cuyan berdiri. Pada saat ini, rasa syukur di hatinya tak terungkapkan dengan kata-kata. Dia merasa bahwa surga telah berbaik hati kepadanya, mempertemukannya dengan Cuyan secara kebetulan jika tidak, dia akan terjebak dan mati di tanah para dewa yang jatuh ini selama sisa hidupnya. Senior, apakah 3 senior lainnya berada di 3 tingkatan bawah? Cuyan segera bertanya, itu ada di bawah sana, tapi hati-hati. 3 penjaga di bawah jauh lebih kuat, dan hantu pendendam yang menjaga saudari Bai bahkan mungkin memiliki kekuatan pemurnian Void sejati. Ekspresi Zhan Xian langsung berubah serius. Jangan khawatir, senior, aku sudah memiliki kekuatan itu sekarang. Cuyan tersenyum tipis. Zhan Xian teringat adegan saat dia mengaktifkan pilar cahaya 5 warna, dan melihat naga bermata 7 yang mengesankan di kejauhan, dia mengangguk dalam hati. Orang ini, yang awalnya dia kira hanya seorang pemula, sekarang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Guru, pada saat ini, naga bermata 7 terbang mendekat, dan sebuah jiwa yang terikat oleh rantai ketertiban melayang di sampingnya. 10.000 api emas murni. Segel pemurnian Ibel. Melihat ini, Cuyan segera melepaskan api emas, langsung menyelimuti jiwa itu, sambil secara bersamaan melakukan segel tangan. Ah! Tidak, kau tidak bisa. Otang pembawa sial, yang di belakang tidak akan membiarkanmu pergi. Jiwa itu terus meraung, hingga akhirnya suaranya benar-benar menghilang. Saat kobaran api emas pemurnian yang tak terhitung jumlahnya menghilang, aura hantu pada jiwa roh pendendam itu lenyap sepenuhnya, berubah menjadi esensi semi-transparan.
Esensi ini tidak memiliki kesadaran, hanya kekuatan jiwa murni. Naga bermata tujuh di sampingnya tak kuasa menahan ludah melihat kekuatan jiwa murni seperti itu dari seorang kultivator pemurnian Void setengah langkah. Senior, memurnikan esensi ini akan mengembalikan kekuatan jiwamu ke puncaknya. Jangan menolak. Cuyan tidak banyak bicara, menjentikkan jarinya, dan esensi itu diselimuti bola cahaya, terbang ke sisi Chu Zanxian. Baiklah, hati Chu Zanxian sekali lagi menunjukkan rasa terima kasih. Nilai esensi pemurnian Void setengah langkah sudah jelas, tetapi dia juga tahu bahwa Cuyan datang ke sini untuknya dan tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu sekarang. Setelah mempertimbangkannya, dia tidak lagi menolak dan langsung mulai memurnikan jiwa. Hanya dalam beberapa lusin napas, Chu Zanxian telah memurnikan jiwa, dan auranya sendiri telah naik ke puncak alam pemurnian Void setengah langkah, jauh lebih kuat daripada kultivator pemurnian Void biasa. Ayo pergi. Cuyan tidak ragu-ragu, dan dia dan Chu Zanxian langsung memasuki lorong tangga, menuju ke tingkat ke-16. Sementara itu, di sisi lain, di dalam ruang peti mati raksasa di samping prasasti penekan jiwa. Ini, Cuyan melihat lorong tangga di dalam peti mati di depannya, hatinya dipenuhi keraguan. Selama 7 hari, dia telah menggunakan indera ilahinya untuk menggerakkan tubuh Ibel Dao Ekstrim dan avatar darahnya untuk mencari dan membuka peti mati yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dari setiap peti mati, mayat roh yang meraung muncul. Akhirnya, hari ini, peti mati ini tidak berisi mayat roh tetapi lorong tangga. Tubuh fisik keempat mentorku, mungkinkah mereka ada di lorong ini? Pasti. Cuyan berpikir dalam hati, dan mengingat struktur tingkat ke-18 di bawah prasasti penekan jiwa, dia segera memasuki tangga di dalam peti mati. Setelah masuk, dia berjalan sejauh 1000 meter lagi, dan kemudian cahaya muncul di hadapannya. Cuyan melangkah keluar. Di hadapannya, sebuah ruang yang sangat luas muncul. Ini, melihat pemandangan di hadapannya, Cuyan benar-benar terkejut. Ini adalah aula kuno yang sangat luas, memancarkan aura kuno dan tua. Di dalamnya, tidak ada dekorasi yang aneh. Hanya satu hal, mayat yang sangat besar. Mayat itu tergeletak rata, dan Cuyan bahkan tidak lebih tinggi darinya. Dari aura kematian yang pekat yang terpancar darinya, Cuyan yakin mayat itu tidak hidup. Sayap Ki Pedang muncul di punggung Cuyan, mendorongnya ke langit. Baru kemudian dia melihat mayat itu secara keseluruhan, dan wajahnya segera menunjukkan keterkejutan lagi. Ini memang mayat, tepatnya, mayat laki-laki yang sangat kekar, terbuka, seluruh tubuhnya diukir dengan pola kuno yang tak terhitung jumlahnya. Pola-pola ini semuanya adalah pola susunan kuno bahkan dengan pengetahuan Cuyan yang cukup luas tentang susunan arcade, dia tidak dapat mengenali semuanya. Pola susunan ini membawa aura kuno, menunjukkan usia yang tak terukur. Fakta bahwa tubuh itu tidak membusuk setelah sekian lama terkait erat dengan pola susunan ini. Yang lebih mengejutkan Cuyan adalah mayat laki-laki itu tanpa kepala. Area tempat seharusnya kepalanya berada berlumuran darah, benar-benar kosong. Ini, mungkinkah ini makam Kaisar Langit Terpencil? Cuyan tiba-tiba bergidik, berpikir dalam hati. Ini adalah makam seorang kaisar, dan aura mayat ini hanya bisa dimiliki oleh makhluk tertinggi seperti Kaisar Langit Terpencil. Tapi bagaimana mungkin kepala Kaisar Langit Terpencil terpenggal? Menurut catatan, pada zaman kuno, 100 aliran pemikiran bersaing, dan Kaisar Langit Terpencil adalah pemenangnya, memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tak tertandingi. Pada akhirnya, demi perdamaian di alam fana, ia menciptakan bentuk dasar istana transformasi ilahi. Kemudian, di era primordial, istana transformasi ilahi disempurnakan sepenuhnya dan mendominasi dunia fana. Menurut catatan, Kaisar Langit Terpencil menolak kenaikan ke alam baka, memilih untuk tetap berada di alam fana, dan akhirnya meninggal karena kelelahan umurnya. Namun sekarang, melihat 18 lapisan struktur di bawah prasasti penekan jiwa, dan tata letak aneh di dalam peti mati raksasa, ditambah dengan tubuh kaisar tanpa kepala ini, Cuyan tanpa sadar merasa dirinya diselimuti kabut yang berputar-putar. Apa sebenarnya yang terjadi di zaman kuno? Lupakan itu untuk saat ini, menemukan tubuh fisik keempat mentorku adalah hal yang terpenting. Pikir Cuyan, lalu menutup matanya dan menyebarkan indera ilahinya keluar. Di seluruh aula kuno, selain mayat tanpa kepala yang sangat besar ini, benar-benar tidak ada yang aneh. Oleh karena itu, menurut pandangan Cuyan, tubuh keempat mentornya pasti tersembunyi di dalam mayat ini. Itu di 4 tempat ini. Cuyan tiba-tiba membuka matanya, segera mengaktifkan mata ibel petir ungunya, melihat 4 pola susunan pada mayat tanpa kepala yang sangat besar itu. Baru saja, dengan penyebaran indera ilahinya, dia jelas merasakan bahwa keempat pola susunan ini berbeda dari yang lain. Dengan demikian, tubuh fisik keempat mentornya pasti ada di antara mereka. Baiklah, dengan pikiran itu, sayap Ki Pedang Cuyan mengepak dengan keras, mendorongnya maju.
Bang! Tetapi begitu Cuyan terbang ke ruang udara di atas mayat raksasa tanpa kepala itu, dia segera merasakan kekuatan penindas yang mengerikan datang dari atas. Bahkan dengan kekuatannya saat ini yang setara dengan tahap penyempurnaan Void, dia masih tidak mampu melawan dan langsung jatuh dari langit. Ini adalah kesempurnaan agung alam penyempurnaan Void, kekuatan yang mampu memurnikan ruang untuk penggunaan sendiri, hanya kultivator di tingkat ini yang dapat menciptakannya. Suara Old Bay terdengar, meskipun tubuh Evil Dao Ekstrim ini bukanlah tubuh aslinya, ia terhubung dengan tubuh aslinya. Baik tubuh asli maupun Old Bay dapat merasakan segala sesuatu di sini, dan Old Bay segera merespons. Kesempurnaan agung alam penyempurnaan Void. Cuyan sudah mengetahui karakteristik kultivator di alam penyempurnaan Void dari Old Bay. Kultivator alam penyempurnaan Void tingkat awal-awalnya dapat memiliki kekuatan untuk merobek Void. Kultivator alam penyempurnaan Void tingkat menengah dapat terbang bebas menggunakan kekuatan Void tanpa bergantung pada harta karun. Kultivator alam penyempurnaan Void tingkat akhir dapat dengan bebas merobek dan melintasi Void, dan kultivator kesempurnaan agung alam penyempurnaan Void dapat memurnikan Void dan menciptakan dunia kecil mereka sendiri. Misalnya, dua benih ruang Cuyan hanya dapat dimurnikan oleh kultivator di alam pemurnian Void tingkat kesempurnaan agung. Meskipun agak terkejut, Cuyan tetap relatif tenang. Mengingat bahwa dia bahkan telah menarik avatar indera ilahi dari seorang immortal sejati sebelumnya, kejutan yang ditimbulkan oleh ini tidak begitu besar. Area di depannya pasti memiliki formasi anti-ruang. Karena tidak bisa terbang, dia tidak punya pilihan selain berjalan. Tanpa berpikir lebih jauh, Cuyan melompat ke atas mayat raksasa itu. Bas! Mayat besar itu sedikit bergetar saat Cuyan mendarat. Segera, pola arai muncul di mayat di bawah kaki Cuyan. 4 mata arai menyala, dan kemudian pemandangan aneh terungkap. Segumpal daging dan darah menggeliat keluar, berubah menjadi 4 sosok manusia. Sosok-sosok ini seluruhnya terbuat dari daging dan darah, tanpa kulit, jenis kelamin, atau fitur wajah, tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Namun, keempat sosok daging dan darah ini semuanya memiliki kekuatan alam Naschen Soul tingkat menengah. Mati. Energi Ibel berputar di tangan Cuyan saat dia melepaskan pukulan, mengirimkan 4 bayangan tinju Ibel melesat keluar. Bang-bang. Keempat sosok daging dan darah itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Tubuh Ibel ekstrim ini juga memiliki kekuatan alam penyempurnaan Void. Setengah langkah kekuatan fisiknya membuat penghancuran sosok daging dan darah ini sangat mudah. Tanda tanya. Cuyan bahkan tidak melirik mereka, berniat untuk terus maju. Tapi kemudian dia melihat bahwa genangan daging dan darah itu menyatu lagi, membentuk 4 sosok manusia berdaging lagi yang menyerangnya sekali lagi. Tidak bisa membasmi mereka. Cuyan menemukan bahwa bahkan setelah beberapa pukulan, dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan sosok-sosok berdaging ini. Tunggu, tubuh daging dan darah, inkarnasi esensi darah, terserah padamu. Tiba-tiba, mata Cuyan berbinar, dan sesosok muncul di sampingnya, memperlihatkan inkarnasi esensi darah yang mengenakan jubah merah darah. Inkarnasi esensi darah itu sepenuhnya terbentuk dari energi darah yang terkondensasi, memiliki keinginan naluriah untuk itu. Ketika melihat 4 sosok manusia berdaging di hadapannya, matanya langsung memancarkan cahaya haus darah. Dan keempat sosok manusia berdaging itu, bertindak berdasarkan insting, menunjukkan rasa takut. Pada saat ini, avatar darah menerkam ke depan, menyerang humanoid berdaging dengan 1 pukulan telapak tangan. Sebuah pusaran muncul di telapak tangannya, menarik energi darah yang tak terbatas dari humanoid itu ke dalam tubuhnya. Humanoid itu dengan cepat layu dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Benar sekali, serangan balik yang sempurna. Cuyan sangat gembira melihat ini. Humanoid ini adalah manifestasi dari daging dan darah Kaisar Langit Terpencil, yang diciptakan melalui susunan. Energi darah dari era kuno menyebabkan aura avatar darah tiba-tiba berubah, menunjukkan tanda-tanda terobosan. Avatar darah segera menerkam humanoid berikutnya. Avatar darah terbentuk dari racun darah dan mengandung kekuatan pusaran roh darah Cuyan, membuatnya sangat mudah untuk menghadapi humanoid-humanoid ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 4 humanoid dikuras habis oleh avatar darah. Tatapan Cuyan tertuju pada satu titik, dan dia bersama avatar darah langsung menuju ke sana. Ini adalah tempat pertama yang membuat Cuyan merasa aneh dibandingkan dengan area lainnya. Cuyan yakin bahwa tempat itu berisi tubuh fisik salah satu dari 4 mentornya. Di sepanjang jalan, pola susunan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di mayat Kaisar Agung, dan potongan daging dan darah berubah dan mengembun menjadi bentuk manusia. Namun, dengan kehadiran avatar darah, dan munculnya pusaran roh darah, tidak ada yang dapat menghalanginya. Pada saat yang sama, aura avatar darah terus tumbuh semakin kuat. Desis. Avatar darah mengeluarkan suara haus darah, benar-benar menguras daging dan darah dari bentuk manusia di hadapannya.
Ini dia. Mata ibel petir ungu Cuyan menembus langsung pola susunan di bawah kakinya. Ketiadaan daging dan darah dalam pola susunan di sini justru merupakan anomali. Buka. Setelah memahami prinsipnya dengan mata ibel petir ungunya, Cuyan melepaskan serangkaian pola susunan, terus-menerus menyerang pola susunan tersebut. Seketika, pola susunan itu berubah dengan cepat, akhirnya menghilang sepenuhnya. Bang! Sebuah suara terdengar, dan sebuah peti mati perlahan muncul dari bawah pola susunan. Tanpa ragu, Cuyan menariknya keluar, dengan paksa membuka tutup peti mati. Wajah mayat di dalamnya sangat familiar bagi Cuyan. Tubuh fisik senior Zhan Xian. Cuyan sangat gembira melihat ini. Dia tahu tentang peristiwa di bawah prasasti penekan jiwa sekarang jiwa dan tubuh senior Zhan Xian telah lengkap, hanya membutuhkan perakitan akhir. Tetapi pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Mata tubuh fisik Zhan Xian di dalam peti mati terbuka lebar, dipenuhi dengan niat membasmi, dan kemudian telapak tangannya langsung menyerang wajah Cuyan. Bang! Melihat ini, Cuyan segera menutup kembali tutup peti mati. Pada saat yang sama, dia melepaskan serangkaian pola susunan, yang langsung mengenai tutup peti mati. Dalam sekejap mata, dia telah memasang susunan penyegelan di dalam pola tersebut. Namun, suara benturannya sangat kuat, seolah-olah peti mati itu akan meledak. Melihat ini, Cuyan menjentikkan jarinya, dan api perak terbang keluar, mendarat di dalam susunan tersebut. Dengan tambahan api perak penyegel surga, kekuatan susunan tersebut langsung meningkat beberapa kali lipat. Dengan demikian, tidak peduli seberapa keras tubuh fisik dewa pertempuran di dalamnya berjuang, akan sulit untuk membebaskan diri. Cuyan menghela napas lega dan langsung memasukkan peti mati itu ke dalam tas penyimpanannya. Kemungkinan besar tubuh dan jiwa senior Zhan Xian telah terpisah terlalu lama. Selama bertahun-tahun, tubuh ini telah mengembangkan kesadarannya sendiri. Jadi, tidak perlu khawatir. Ketika mereka bersatu kembali, biarkan jiwa senior Zhan Xian menyatu dengan tubuh ini. Dengan kekuatan jiwa penyempurnaan Void setengah langkah senior Zhan Xian saat ini, dia pasti akan mampu sepenuhnya menyatu dengan tubuh dan melenyapkan kesadarannya. Cuyan berpikir dalam hati. Kemudian, pandangannya tertuju pada anomali berikutnya dalam pola susunan, dan dia serta avatar darahnya menyerbu ke arahnya. Sementara itu, di sisi lain, di bawah prasasti penekan jiwa, di tingkat ke-17. Membasmiku tidak ada gunanya, kau tidak bisa melewati tingkat ke-18. Ada ibel pemurnian Void sejati di dalamnya, jauh melampaui kemampuanmu. Seekor ibel pemurnian Void setengah langkah, diselimuti oleh ribuan api emas murni, menatap Cuyan dan naga ilahi bermata 7 di sampingnya dengan mata penuh kebencian. Kau tidak akan punya kesempatan untuk melihat semua ini. Kata Cuyan dengan tenang, melepaskan segel tangan, segel pemurnian ibel. Segel pemurnian ibel seketika memurnikan jejak kesadaran terakhir dalam jiwa pemurnian Void setengah langkah ini, mengubahnya menjadi esensi pemurnian Void setengah langkah yang lengkap. Senior, cepat murnikan, kata Cuyan kepada Li Daoyuan. Di sepanjang perjalanan, setelah menyelamatkan Zhan Xian, Cuyan telah menyelamatkan Kong Yu, dan sekarang Li Daoyuan, yang diselamatkannya di tingkat ke-17. Tanpa bimbingan Kong Yu, akan sangat sulit bagi Cuyan, seorang kultivator tubuh, untuk mencapai tahap transformasi ilahi. Lebih jauh lagi, semua metode kultivasi tubuh Cuyan diciptakan oleh Kong Yu dalam arti tertentu. Kong Yu adalah leluhur Cuyan, dan Cuyan sangat berterima kasih kepadanya. Meskipun Kong Yu adalah kultivator tubuh dan tidak mengkultivasi kekuatan spiritual, jiwanya tetap berguna. Setelah memurnikan esensi pemurnian Void setengah langkah dari tingkat ke-16, kekuatan jiwanya telah kembali ke puncaknya. Baiklah, Li Daoyuan gembira dan tidak menolak, segera menelan esensi itu dan mulai memurnikannya. Naga bermata 7 menyaksikan dengan iri dari samping, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tuannya belum berbicara, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun. Ketika kau mendapatkan esensinya nanti, kau akan mendapatkan bagianmu. Kata Cuyan sambil tersenyum. Ya, lihat dirimu, sudah tua tapi masih rakus. Kau bahkan tak bisa dibandingkan denganku, jin tua. Aku belum makan selama ratusan ribu tahun, dan aku belum meminta apapun. Pada saat ini, roh Taois muncul di tubuh Cuyan. Tubuhnya yang bulat dan keemasan memiliki mata kecil yang menonjol, dan ia berbicara dengan cara kuno, tampak sangat menggelikan. Aku memiliki darah naga leluhur yang mengalir di pembuluh darahku, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu, kau sampah. Naga bermata 7 segera berkata dengan nada menghina. Kau berani menghinaku, jin tua. Roh Taois langsung marah. Diam, Cuyan berteriak tajam, dan roh Taois serta naga bermata 7 langsung terdiam. Pada saat ini, Li Daoyuan juga selesai memurnikan esensi. Lantai 18, Saudari Bai, tunggu aku. Mata Cuyan berkilat, dan semua orang langsung menuju lantai 18. Cuyan,
Apakah itu kau? Tepat saat Cuyan melangkah keluar dari lorong, sebuah suara yang penuh kegembiraan terdengar. Saudari Bai, ini aku. Kegembiraan meluap di mata Cuyan, dan api menyala di tangannya, menerangi sekitarnya. Pemandangan di ruang ini muncul di hadapan Cuyan. Di ruang ini berdiri sebuah pilar giok, dan terikat padanya adalah seorang wanita muda cantik berpakaian putih. Rantai emas melilit pinggangnya, berderak dengan listrik, adalah rantai yang mengikatnya erat ke pilar giok. Wanita ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan antusiasme, menatap Cuyan. Itu adalah Bai Ruolan. Bagus, bagus. Kakakku tidak salah sangka. Kau tidak mengecewakan kakakmu. Bai Ruolan menangis, air mata mengalir di wajahnya. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini. Di belakang Cuyan, jiwa Zanxian, Kong Yu, dan Li Daoyuan dipenuhi kesedihan. Mata Bai Ruolan juga dipenuhi kepedihan. Selama bertahun-tahun, mereka berempat terjebak di sini, dan akhirnya, hari ini telah tiba. Anak ramalan. Tepat saat itu, desahan terdengar dari peti mati perunggu kuno yang disegel dengan tanda bintang merah darah di depan Bai Ruolan. Sebelum Cuyan sempat berbicara, peti mati itu bergetar hebat dan terbang ke atas, menabrak Cuyan. Menarik, 5 elemen kekuatan spiritual meraung dari tinju kanan Cuyan, kekuatan fisiknya sebanding dengan kultivator tahap penyempurnaan Void, langsung menyerang peti mati perunggu kuno itu. Boom! Pukulan ini langsung mengenai peti mati perunggu kuno itu, membuatnya terbang. Namun, yang mengejutkan Cuyan, kekuatan fisiknya sekarang begitu besar sehingga bahkan harta karun kelas atas pun bisa terkoyak peti mati ini tetap utuh di bawah kekuatannya. Kekuatan penyempurnaan Void, benar-benar layak untuk anak ramalan. Datang lagi. Segel tanda bintang pada peti mati itu berkilauan, memancarkan kegembiraan, dan sekali lagi melesat ke arah Cuyan. Naga bermata 7, kau dan mentormu pergi selamatkan saudari Bai. Aku akan berurusan dengan orang di peti mati ini sendirian. Naga bermata 7 dan Li Daoyuan bersiap untuk menyelamatkannya, tetapi Cuyan menghentikan mereka, segera berbicara. Naga bermata 7 dapat mengendalikan kekuatan ketertiban, dan tentu saja dapat memutus rantai ketertiban yang mengikat Bai Ruolan. Mendengar ini, yang lain tidak banyak bicara dan langsung menyerbu ke arah Bai Ruolan. Jika kau tidak bisa membasmiku, kau tidak bisa membuka pintu masuk ke tempat itu, kau akan terjebak di sini selamanya. Pada saat ini, peti mati perunggu itu jatuh lagi, disertai dengan sebuah suara. Tempat itu, Cuyan sedikit terkejut, mengingat suara penuntun yang dia dengar setelah memasuki tanah ketertiban kuno. Mungkinkah pemilik suara itu berada di tempat yang disebut tempat itu? Sebelum Cuyan dapat berpikir lebih jauh, peti mati perunggu itu jatuh lagi. Jadi, jika aku membasmimu, semuanya akan terselesaikan. Niat membasmi berkilat di mata Cuyan, dan sosoknya langsung terwujud. Dalam sekejap, lebih dari 100 sosok Cuyan muncul di ruang ini. Bang-bang, ratusan sosok Cuyan secara bersamaan melepaskan tinju mereka, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya membawa kekuatan dahsyat menghantam peti mati perunggu, menghasilkan benturan yang memekakkan telinga. Boom, retakan perlahan muncul di peti mati perunggu, dan akhirnya, karena tidak mampu menahan kekuatan tersebut, peti mati itu hancur berkeping-keping. Hehe, bocah, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah terjebak di dalam peti mati untuk waktu yang lama. Meskipun suaranya tertahan, kegembiraan di dalam hatinya tak terbantahkan. Sesosok muncul di hadapan Cuyan. Ini adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu yang tampak biasa saja, tetapi meskipun penampilannya biasa saja, matanya memancarkan ketajaman yang tak terukur. Lelaki tua ini juga merupakan jiwa, tetapi jiwanya jauh lebih padat daripada jiwa Li Daoyuan dan yang lainnya. Lebih jauh lagi, tidak seperti hantu pendendam yang pernah ditemui Cuyan sebelumnya, yang semuanya memiliki aura niat membasmi yang tak terbantahkan, lelaki tua ini benar-benar berbeda. Cuyan tidak dapat merasakan sedikit pun niat membasmi yang terpancar darinya. Yang terpenting, Cuyan merasakan aura yang sangat menakutkan yang terpancar dari lelaki tua ini. Aura ini benar-benar berada di tahap penyempurnaan Void. Tolong bantu aku. Sebelum Cuyan sempat berbicara, lelaki tua berambut abu-abu itu berkata. Bantu. Trik apa yang dimainkan lelaki tua ini? Cuyan tidak bisa tidak berpikir bahwa kekuatan lelaki tua berambut abu-abu ini setidaknya berada di tahap penyempurnaan Void. Jika dia bertindak untuk membasminya, meskipun itu mungkin, tetap akan membutuhkan usaha. Sekarang lelaki tua itu meminta bantuan, jika itu bisa diselesaikan dengan mudah, Cuyan tidak keberatan. Bicaralah. Memikirkan hal ini, Cuyan berkata dengan tenang. Selamatkan aku, kata lelaki tua berambut abu-abu itu segera. Sebelum Cuyan sempat berbicara, suara Bai Ruolan terdengar dari belakang apa. Menyelamatkanmu. Kau bercanda, kakakku sudah bersusah payah datang ke sini untuk menyelamatkan kami, bukan untuk menyelamatkanmu,
dasar orang menyebalkan tua. Kau hantu pendendam yang menjaga tempat ini, dan kakakku bertekad untuk membasmimu. Kau ingin dia menyelamatkanmu. Kau sudah gila. Bai Ruolan, yang kini telah diselamatkan, berbicara dengan marah. Li Daoyuan, Zhan Xian, dan Kong Yu juga tampak agak muram. Laporkan. Chu Yan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jika lelaki tua berambut abu-abu ini memiliki aura yang sama dengan hantu pendendam lain yang pernah ia temui sebelumnya, bahkan jika ia memiliki kekuatan kultivator Void Refinement, Chu Yan akan dengan mudah membasminya. Tetapi masalahnya adalah aura lelaki tua itu terasa agak aneh bagi Chu Yan. Seperti yang diharapkan dari anak ramalan, kau memang terus terang. Ini menghemat waktuku untuk menjelaskan. Aku adalah anggota klan batu di alam roh. Aku ikut serta dalam perang kacau di dunia fana saat itu, tetapi pada akhirnya, aku tidak dapat lolos tanpa cedera dan ditindas di sini. Meskipun kekuatan jiwaku telah mencapai pemurnian kekosongan, aku hanyalah jiwa dan tidak dapat menahan kekuatan ketertiban. Aku tidak dapat meninggalkan tanah dewa jatuh ini sendirian. Asalkan kau dapat membawaku kembali ke klan batu di alam roh, aku akan memberimu kekayaan yang besar. Kata tetua berambut abu-abu itu segera. Kemudian, dia menatap Chu Yan, diam-diam berpikir bahwa meskipun anak ini adalah anak ramalan, pengetahuannya tentu tidak seluas itu. Begitu dia mendengar bahwa dia adalah anggota klan besar di alam roh, dia pasti akan langsung setuju. Adapun kekayaan itu akan bergantung pada kinerja. Berikan aku keuntungannya dulu, kata Chu Yan dengan tenang. Kau, mendengar kata-kata langsung Chu Yan, tetua berambut abu-abu itu hampir jatuh ke tanah. Menurutnya, anak ini pasti akan bernegosiasi dan bertele-tele, tetapi dia tidak menyangka anak itu akan begitu terus terang. Aku sedang terburu-buru, tidak ada keuntungan bagiku, dan kau tidak punya alasan untuk hidup. Kata Chu Yan dengan tenang, lalu matanya berkilat dengan niat membasmi. Dia benar-benar sedang terburu-buru. Malapetaka telah terjadi di dunia manusia, dan satu-satunya pikirannya adalah menyelamatkan mentornya dan keluar secepat mungkin. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Bahkan jika lelaki tua ini agak luar biasa, jika dia mencoba bermain-main dengan pikirannya, Chu Yan tidak akan ragu untuk membasminya secara langsung. Saat dia berbicara, aura Chu Yan, yang sebanding dengan aura kultivator Void Refinement, meledak. Pada saat ini, Ancestral Dragon Divine Sense dan keempat orang lainnya, termasuk Bai Ruolan, juga muncul di belakang Chu Yan. Ancestral Dragon Divine Sense memiliki kekuatan jiwa kultivator Void Refinement, dan keempat orang lainnya juga memiliki kekuatan jiwa kultivator Void Refinement setengah langkah. Jika pertempuran ini pecah, bahkan orang bodoh pun bisa menebak hasilnya. Aku bisa membantumu mencapai alam penggabungan atribut bumi. Pria tua berambut abu-abu itu melihat niat membasmi di mata Chu Yan, niat yang tidak perlu disembunyikan, dan segera berbicara tanpa ragu. Alam penggabungan. Chu Yan sedikit terkejut. Alam macam apa ini? Mungkinkah ini alam di atas pemurnian Void? Saat ini, Chu Yan hanya tahu bahwa dia telah mencapai pemurnian alam Void. Pak Tua Bai belum menyebutkan alam-alam selanjutnya, jadi Chu Yan benar-benar tidak tahu banyak tentangnya. Alam integrasi adalah alam setelah pemurnian alam kekosongan. Ketika kau mencapai alam integrasi, tubuh transformasi ilahi dan jiwa awalmu menyatu sempurna. Mulai saat itu, kau tidak lagi memiliki jiwa awal, atau tubuh transformasi ilahi, tetapi memiliki roh primordial yang tercipta dari penggabungan keduanya. Jiwa awal hanyalah kekuatan jiwa, sedangkan tubuh transformasi ilahi dapat dilihat sebagai bentuk embrio dari tubuh fisik. Penggabungan keduanya dapat menciptakan makhluk sejati. Makhluk ini adalah dirimu, dan kekuatannya persis sama dengan tubuh aslimu. Bahkan jika tubuh aslimu mati, selama roh primordialmu ada, kau tidak akan mati. Jelas Bai Tua. Jadi, jika aku menggabungkan 5 transformasi ilahi dan 5 jiwa awal secara terpisah selama di alam integrasi, aku dapat menciptakan 5 roh primordial. Apakah itu berarti aku memiliki 5 nyawa? Kata Chu Yan dengan gembira setelah mendengar ini. Secara teori, memang begitu. Ini juga alasan mengapa tubuh spiritual 5 elemen berada di peringkat pertama di antara tubuh spiritual. Wujud asli lelaki tua ini telah menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki, dan dia memang anggota klan batu. Klan batu semuanya adalah kultivator kekuatan spiritual atribut bumi. Mereka memiliki kendali luar biasa atas kultivasi kekuatan spiritual atribut bumi. Hambatan terbesar dalam menembus alam integrasi adalah penolakan naluriah antara jiwa yang baru lahir dan inkarnasi. Menjadi anggota klan batu mungkin benar-benar membantumu menciptakan roh primordial atribut bumi. Bai Tua segera berkata lagi. Ya, aku akan menekannya di kuali roh. Bahkan jika dia punya rencana jahat, dia tidak akan bisa menyembunyikannya darimu, kau jenius. Dia akan tahu apa itu kekejaman. Haha. Chu Yan mengangguk dan berkata segera. Mengapa kau membuatku terdengar begitu jahat?
Bai tua tidak bisa menahan diri untuk berkata, kau tidak jahat, Cuyan menatap lelaki tua berambut abu-abu itu dan berkata dengan tenang, mungkin saja. Mendengar ini, lelaki tua berambut abu-abu itu sangat gembira. Terima kasih banyak, sesama Taois. Saya pasti akan membalas kebaikan Anda. Namun, saya punya beberapa syarat. Syarat, atau beberapa, 1670.